melanjutkan ke universitas terbuka, jurusan apa, Jule? Manajemen. Ya, manajemen. Sama kayak Ini Mas. satu sama kayak Iman ya? Iya, sama kayak Mas. Iya betul, iya sama Mas. Ini kenapa ya Nakstan pada pilihnya manajemen ya di UT ya? Nanti aja tapi kita bahasnya ya. Jangan di awal dulu. Kasih spoiler dulu ya. Oke, kemudian sekarang Bang Jule ini gitu, gue panggil Bang aja lah ya, susah ya, masanya kalau Mas semua, Iman udah Mas, ntar ada Lukman dipanggil Akang aja kali ya. Siap. Oke, Bang Jule ini sekarang sedang menempuh pendidikan Master Degree ya, S2 di Universitas Airlangga, jurusan apa, Bang Jule? Media dan Komunikasi. Ya, Media dan Komunikasi, beasiswanya dari Kementerian Kominfo ya, oke. Kemudian narasumber kita yang kedua itu ada Mas Iman Hakiki Nurifa. Siap. Mas BC ya, Mas BC. Iya, Mas BC. Iman Hakiki Nurifa ini adalah lulusan D1 Bea Cukai. Dulu ya D1 di mana, Man? Dulu masih di Balai Diklat ya, Balai Diklat Makassar dulu saya. Oh, waktu itu di Makassar ya malah ya, jauh ya? Iya, betul. Oke, tahun berapa, Man, waktu itu? Saya masuk tahun 2009. Saya hitungannya D1 angkatan 16 ya kalau Bea Cukai, karena ada angkatan dan angkanya ya. Angkatan 16. Saya masuk 2009, lulus 2010. Oke, kemudian melanjutkan ke D3 khusus. Ya, D3 akuntansi ya. Ya, alih program. Pada tahun 2013 masuknya ya. 2014 ya, 2014. Oke, kemudian lulusnya tahun 2016. Ya. Kemudian melanjutkan ke Universitas Terbuka. Jurusannya tadi sama Bang Jule. Sama kayak, ya sama Mas Jule, sama. Manajemen, tim manajemen ya. Nah, jadi tadi Bang Jule sama Mas Iman ini sudah lulus UPKP gitu ya. Berarti sekarang udah 3A ya. Selamat, alhamdulillah. Oke. Sorry deh. Ya? Koreksi. Gue nggak ikut UPKP. Oh gitu, lu nggak ikut UPKP ya? Berarti gue nggak ikut UPKP. Berarti ke 3A-nya itu jalurnya cuma tes ini aja. Biasa nggak kenaikan pangkat biasa reguler. Ya, pakai UPKP ya? Enggak reguler, cuma tinggal reguler biasa aja. Oh, berarti di sini satu-satunya UPKP Iman, Man. Pas banget ya, berarti narsum saya banyak nih gitu ya. Ada yang UPKP, ada yang jalur normal, oke lah. Betul, gitu. Pengalamannya kaya juga. Ya, jadi bisa dengar ya yang lain ya, gimana ya, bisa mempertimbangkan lah gitu. Kemudian yang terakhir itu ada orang nomor 1 nih di stand, Presma kita. Mana nih Presma kita? Halo Mbak. Halo semuanya, Assalamualaikum. Saya tepuk tangan virtual ya, tepuk tangan virtual untuk Lukman. Oke, Lukmanul Hakim ini adalah Presma. Kita sekarang di BEM PKN STAN, mahasiswa D4 akuntansi. Akuntansi apa sekarang nyebutnya, Man? Alih program. Ya? Alih program. D4 akuntansi, alih program. Oke. Nah, dari Mas Lukman ini kita bisa mungkin mempelajari ya gimana caranya mengatur waktu dan lain hal gitu. Apalagi kan beliau ini adalah Presma dan dulu waktu D3 juga Wapres ya. Atasan kita ya, Man ya dulu ya waktu kita masih di BEM ya. Iya. Bosnya kita nih si Lukman ya. Oke. Ini semua narasumber saya alhamdulillah hari ini sehat ya. Alhamdulillah Sehat semua. Alhamdulillah bersyukurillah. Nah, pada hari ini gitu kan pasti udah banyak nih dari adik-adik kita, dedek lagi kebiasaan nih di kantor manggilnya dedek dari adik-adik kita yang pengen tahu nih sebenarnya atau lagi galau juga gitu untuk memutuskan kira-kira harus milih tugas belajar atau harus milih udahlah kayaknya kuliah sendiri gitu dan pertimbangannya nanti seperti apa gitu ya. Di sini coba yang pertama mungkin bisa menceritakan gitu ya bagaimana akhirnya memilih tugas belajar gitu ya. Mungkin dari yang sekarang lagi tugas belajar mungkin Lukman bisa menceritakan gitu prosesnya seperti apa. Ya, cek. Wah, langsung aja nih Mbak ya. Iyalah, jadi mungkin ini hanya sekedar sharing aja dari pengalaman pribadi Mbak.
kalau saya kan masuk tugas belajarnya untuk tahun akademik 2019-2020 ya, jadi masuknya itu tahun 2019 lalu. Jadi memang saat itu yang menjadi unik ketika biasanya tugas belajar itu diumumkan pada bulan Mei akhir atau Juni, saat itu diumumkannya pada bulan April. Nah, jadi waktu itu diumumkan pada bulan April. Sebelumnya memang masih belum tahu tuh seperti apa kondisinya. Cuman yang jelas ketika di kantor, hampir semua pegawai yang masih memiliki kesempatan untuk tugas belajar sih bareng-bareng menyiapkan untuk tugas belajar tersebut. Jadi memang rata-rata memang ada ada arah ke sana ke tugas belajar. Jadi kita persiapan bareng-bareng juga ke sana gitu. Nah, waktu itu persiapannya sih kalau saya pribadi dari November, Mbak. Jadi November, Desember sampai April itu sekitar 6 bulan. Nah, jadi ketika 6 bulan itu ya berarti kurang lebih persiapan tugas belajarnya. Saat itu sih tidak terlalu banyak kendala karena memang fokusnya itu di persiapan. Agak delay, agak ganggu nih Lukman. Fokusnya di mana, Man? Oke. Wah, ini kendala, salah satu ya kendala kita online ya. Itu udah balik lagi. sambil, Udah balik lagi ya, Lukman ya. Cek ya, mohon maaf Mbak, tadi ada sedikit terkendala koneksi. Tadi sudah sampai mana ya Mbak ya? Tadi habis belajar 6 bulan, kemudian? Oh iya, jadi belajar 6 bulan dari November tuh. Jadi memang waktu itu memang patokannya sih nggak tahu ya kapan pengumuman itu dibuka. Jadi November itu udah mulai belajar udah mulai persiapan, pemetaan dan bikin jadwal. Kemudian pada saat bulan April ketika memang pembukaan itu dibuka, dan waktu itu kaget karena biasanya nggak secepat itu. Tapi saat bulan April itu dibuka, intensitas belajarnya langsung dinaikin sih waktu itu. Jadi benar-benar lebih di boosting, jadwal juga dirombak agar ngejar ke materi-materi belajar. Karena waktu itu kan ada beberapa mata kuliah yang kurang saya kuasai, sebut saja itu cost accounting misalnya ya. Jadi benar-benar butuh waktu untuk mereviewnya kembali kayak gitu sih. Kemudian kalau untuk proses pendaftarannya sendiri sebenarnya sih waktu itu udah jelas. Jadi ada proses yang dipenuhi. Jadi tinggal ikutin aja dan kemudian kendala apapun sih Mbak. Jadi kurang lebih itu sih singkatnya untuk persiapan tugas belajar itu. Oke, kalau kayak Lukman aja menganggap cost accounting itu bagi dia adalah kendala ya, gimana kayak gue ya gitu mikirnya. Lukman kan waktu masih D3 aja IPK-nya udah tinggi banget ya, padahal sibuk juga kan di BEM gitu ya. Kalau kayak kalau kayak saya ya, kayak aku ya gitu, yang ngaku-ngaku aja sih IPK juga ya ngepas lah gitu ya. Ya nggak Jule? enggak, ya, bagus. karena Jule teman sekelas aku, jadi dia tahu banget nih. Kalau dia kan cum laude gitu ya. Kalau aku kan ya apalah gitu kan. Untung-untung selamat gitu lulus gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa bagian beberapa orang mahasiswa aku gitu yang nonton gitu, yang ikut menyaksikan acara ini, tolong jangan ditiru ya. Gitu. Padahal kalau di kelas kan nyemangatin mahasiswa gitu biar belajar gitu. Padahal selama D3 dulu juga nggak kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau Iman nih kan kita mungkin agak panjang ya pembahasannya karena dia dua-duanya gitu masuk. Coba sekarang aku lompat dulu ke Jule nih, gimana nih? Apa nih, untuk tubel atau izin belajar? Ceritain aja jadi prosesnya kamu sampai sekarang udah bisa S2 gitu, dari awal itu seperti apa perjalanannya? Oh, sebenarnya kalau ceritanya pedih sih deh kalau mau diceritain ya. Ya nggak apa-apa, mungkin gue ada yang pernah merasakan. Gue kan korban keganasan angkatan kita, termasuk lo tuh yang langsung keterima D4 kan. Gue ini korban 2 tahun berturut-turut gagal D4 waktu itu. Jadi lumayan kecewa juga, malu sama diri sendiri juga. Cuma memang niatnya nggak sama sekali menunda kuliah. Jadi memang langsung memutuskan buat izin kuliah waktu itu. Dan waktu itu penempatan alhamdulillah di home base, karena gue home base Banten.
dapat penawaran di Banten, tapi alhamdulillah di Serang, Banten. Nah itu kuliah yang paling memungkinkan waktu itu cuma universitas terbuka, karena di Serang itu kampus-kampusnya akreditasinya masih agak kurang. Ya, kurang ada ya kampusnya di situ ya. Itu, cuma STI yang nggak bonafit lah, kurang bonafit gitu. Sedangkan kalau mau kuliah ke Tangerang waktu itu peraturannya kan harus kurang dari 60 kilo, itu nggak mencapai gitu. Jadi memang akhirnya memutuskan ngambil UT dengan niatan waktu itu segera keluar dari UT. Waktu itu niatnya gitu deh. Jadi gue gitu harus cepat lulus. Bukan, keluar itu maksudnya resign dari UT, mengundurkan diri. Gitu, jadi niatnya gitu. Jadi niatnya berdoa biar mutasi ke Tangerang. Setelah itu gue mengundurkan diri dari UT, lalu ambil kampus di Jakarta ataupun di Tangerang yang kuliah tatap muka gitu. Kuliah normal gitu. Karena jujur dengan orang yang kurang disiplin belajar kayak gue, itu agak susah kuliah di UT. Gitu kan, kendalanya kayak gitu. Kita kan bertiga anak UT ya, ceritanya kan gue anak UT juga tapi belum lulus-lulus. Nah gitulah, tapi tapi alhamdulillah rezekinya bos waktu itu nggak pernah ngasih gue mutasi, sampai akhirnya dia mutasi duluan. Dan akhirnya gue dimutasi ke Tangerang, alhamdulillah pas gue harusnya udah lulus UT, itu juga udah nunda yudisium 1 tahun, gue nunda yudisium di UT. Minta ke UT jangan dilulusin. Setelah akhirnya dimutasi ke Tangerang, gue mikir lagi kayaknya kalau menunda lagi, gue kelamaan buat S2 gitu. Akhirnya ya sudah dilulusin dan alhamdulillah IP-nya ya cukup lah buat daftar beasiswa gitu. Waktu itu kan emang udah ngincer nih, ini harus 3 ke atas gitu biar bisa daftar beasiswa. Ya biasanya lu cukupnya definisi lu itu kayak cukupnya ya anak stan lah ya. Enggak. Ngomongnya nilai gue kecil, nilai gue cukup, nggak taunya cum laude gitu kan. Nangis pulang ujian nangis, ternyata nilainya A. Iya, karena salah jawab 1 soal gitu ya, yang cuma 2 poin. Tapi alhamdulillah di UT nggak gitu sih, Dek. Beneran. Nggak gitu. Di UT ngaco lah. Nah terus waktu itu akhirnya emang udah prediksi naik ke 3A itu kan karena udah nunda nih 2 tahun gak lulus D4. Terus gue lanjut di UT pun memutuskan untuk menunda setahun kelulusan. Akhirnya waktu itu, kalaupun gue ikut UPKP, di tahun itu kebetulan ada UPKP, tapi kalaupun gue ikut, sama aja kayak reguler, gitu. Jadi nggak mempengaruhi apa-apa tuh. Akhirnya gue nggak ikut UPKP, dan udah langsung nyetor ijazah, akhirnya naik 3A itu harusnya per April 2019. Seperti itu. Lalu waktu itu emang udah mikir, di tahun 2020, gue harus coba ikut tes beasiswa untuk S2. Jadi 2019 itu gue fokus untuk persiapan tes TOEFL dan segala macam untuk persiapan S2. Tapi qadarullahnya ada teman penerimaan S1 waktu itu sekantor, dia itu udah ngincar beasiswa Kominfo ini dari tahun 2018 tapi belum dapat, dan dia mau coba lagi tahun 2019. Dan dia ngajakin gue waktu itu, yuk ikut yuk gitu. Terus gue bilang gue belum bisa, gue belum 3A gitu. Oh gitu. Tapi akhirnya ikut juga. Waktu itu dia bilangnya gini, udah lo temenin gue tes TPA sama tes TOEFL aja buat syarat beasiswa gitu. Lo temenin gue aja ke Bappenas gitu kan. Terus gue mikir, boleh juga sih buat ngukur kemampuan gue nih gitu. Kan gue emang lagi mau persiapan di tahun 2019. Akhirnya gue temenin lah dia tes TPA dan TOEFL di Bappenas. Hasilnya keluar, ternyata cukup buat daftar di kampus-kampus yang dikerja sama Kominfo gitu. Oh, gitu. Sedangkan temen gue itu nggak cukup nilainya buat daftar. Terus karena keisengan gue, udahlah gue kirim aja gitu. Dan kebetulan juga kenapa Kominfo, karena emang temen gue ngajakin Kominfo. Kenapa UNER, Erlangga, itu karena emang kampus yang waktu itu deadline-nya paling dekat, ya UNER gitu doang. Karena gitu. Jadi ngirim-ngirim aja lah gitu. Gue nggak ada gimana-gimana. Akhirnya gue kirim, keterima sama UNER gitu. Terus mikir lagi, loh gue belum 3A, ya sudahlah gue diemin aja gitu. Sedangkan SK itu kan biasanya TMT-nya April, SK-nya entah kapan kan dapetnya. Benar, biasanya udah 2-3 bulan gitu ya. Bisa sampai kata kepegawaian gue nanya, ada yang sampai setahun waktu itu ada kendala apa, sampai setahun baru ya udah gue mikir ya sudahlah. Nah, alhamdulillah namanya rezeki ya, Dek. Gue nggak pernah ngejar apa-apa, ternyata di bulan Mei sebelum penutupan Kominfo ini, SK gue keluar gitu. Akhirnya ya sudah, ya itulah. Akhirnya rezeki di situ. Gue mikir ya diskusi sama keluarga. Akhirnya udahlah ambil aja gitu. Udahlah ambil aja. Mungkin rezekinya menjalannya gini.
Dan kita nggak tahu ternyata di tahun 2020 ada pandemi begini. Seandainya waktu itu mungkin gue tolak, mungkin agak kendala lagi gue buat lanjutin beasiswa S2 ya. Iya. Kondisi Nah, kayak gitu sih. Ya kayak gue lah, nggak berangkat kayak gini mah. Itu dia. Oke, itu juga kalau temen nanya, loh kok ngambilnya menyimpang banget ke media dan komunikasi? Ya karena aku juga nggak tahu ya waktu itu emang Adanya nyoba. itu ya? Iya, adanya itu, diajakinnya itu. Akhirnya menyimpang Oke. ide. D3 gue penilai, S1 gue manajemen, S2 komunikasi. Begitulah. Ya. Maunya apa sih sebenarnya ya? Itu dia. Oke. Tadi kita udah dengar. Nah, terus sekarang nih ada yang terakhir, ada Iman Hakiki. Mas Iman, kamu tuh kan sebelumnya udah sukses tuh masuk tugas belajar gitu kan. Terus sekarang malah abis itu ngambil kuliah sendiri gitu kan. Padahal kan sebenarnya udah tahu tuh kuncinya kalau mau tugas belajar udah pengalaman sebenarnya gitu, lulus gitu kan. Kenapa sih nggak ngambil tugas belajar lagi? Nah, ceritain dong tolong pengalamannya gimana. Dari D1 sebenarnya kan langkahnya lumayan panjang tuh, mau sampai ke 3A gitu. Panjang sekali. Jadi bedanya saya sama dua narsum yang lain, Mas Jule sama Lukman nih, saya stafnya dari pangkat terendah ya, kalau bisa dibilang ya. Di Kemenkyu saat ini, teman-teman D1, di sini juga ada teman-teman D3, jadi saya berbicara untuk semua juga, teman-teman diploma, terutama D1. Sebenarnya kalau saya cerita langsung nih, ini bisa 1 jam sendiri nih, Kak Dea. Tolong disingkat aja ya. Ya, disingkat dulu ya, nanti mungkin Kak Dea bisa mengulik lagi dari pernyataan saya ini. Saya ingin nyapa dulu ke teman-teman di sini. Ternyata tidak hanya dari DJP dan DJBC ya, ada beberapa unit eselon 1 yang lain, banyak juga anak D1 yang daftar. Jadi saya cerita dulu nih, saya menyentuh pangkat 3A itu 7 tahun lagi. Sekarang bisa dibayangkan ya, saya sekarang umur 29, tambah 7. Jadi saya kira-kira umur berapa tuh, 30, di atas 35 lah ya, saya baru 3A, harusnya saya 7 tahun lagi. Seharusnya saya 7 tahun lagi untuk ke 3A, tetapi saya bisa ke 3A, alhamdulillah, qadarullah itu saya lebih cepat 7 tahun. Gitu. Kalau saya naik pangkat reguler. Start saya dari D1, lanjut ke D3 akuntansi alih program. Ini mungkin bisa dibuat sesi lanjutan ya, karena saya itu merasakan yang namanya IP di bawah 3. Ini teman-teman, saya sharing aja nih. Ini pembeda saya mungkin dari yang lain ya, nasib saya dari yang lain. Saya pernah hampir ter-DO dari STAN. Mungkin nanti Mbak Dea bisa mengulik lagi ya. Kalau saya jelaskan nih panjang sendiri nih sesi yang ini. Panjang ceritanya ya. Iya. Yang jelas saya pernah hampir ter-DO dengan IP 2,6 ya. Itu waktu D3 khusus ya? Waktu D3 khusus. IP saya sebelumnya itu hampir 3,5. Tapi IP saya selanjutnya itu 2,6, lalu saya dari 2,6 bisa ke 3,6. Itu menurut saya perjuangan yang luar biasa ya di D3 khusus. Mungkin nanti Kak Dia atau nanti ada pertanyaan di chat box. Karena saya kalau jelaskan ini saja itu panjang ceritanya. Karena saya mengubah habit saya sebelumnya, kebiasaan saya sebelumnya ke kebiasaan yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Gitu, di STAN. Kenapa saya bisa ke 3,6 pada akhirnya menutup halaman buruk saya di STAN ya, dengan manis lah istilahnya ya. Setelah itu saya lanjut ke Universitas Terbuka, ke UT setelah D3 khusus. Nah, ini yang membedakan antara tugas belajar dan izin belajar. Untuk teman-teman D3 yang D3-nya itu reguler, itu sebetulnya nunggu waktu 2 tahun dari PNS. Benar ya Lukman ya? Untuk lanjut ke tugas izin belajar selanjutnya. Nah, beda dengan saya yang D3-nya sudah tugas belajar, jadi saya bisa lanjut ke S1 langsung setelah pangkat saya 3A. Nah, ini saya dari yang tugas belajar dulu ya. Saya dari D1 ke D3 tugas belajar itu, saya kesempatan kedua. Kalau Mas Jule tadi mungkin berkali-kali ya Mas ya. Nah ini, Mas Jule sudah merasakan berkali-kali gak lulus, tapi ternyata rezekinya sekarang bisa S2 tugas belajar. Pun demikian dengan saya tadi, IPK saya pernah jeblok, tapi alhamdulillah sekarang justru saya mungkin
lebih bisa naik pangkat duluan daripada rekan-rekan saya yang lain yang lulusnya sebelum saya juga gitu loh. Nah, itu yang namanya qadarullah kalau kita tetap berusaha. Nah, saya lulus tugas belajar itu lulus kesempatan kedua gitu, teman-teman. Nah, kesempatan pertama saya gagal. Saya bisa mengidentifikasi kenapa saya gagal di situ. Karena saya terlalu bernafsu kalau menurut saya. Terlalu membebani diri dan bernafsu untuk pindah ke Jawa. Karena penempatan saya pertama dulu di Makassar. Sebetulnya kota besar, tapi saya karena nggak pernah merantau keluar pulau, akhirnya saya agak shock juga penempatan di Makassar, meskipun kota besar ya. Nah, di situ saya sangat, kalau saya ingat-ingat, saya tuh sangat bernafsu ya. Harus diterima, harus diterima, harus diterima. Nggak ada kata lain tuh ke saya tuh. Hanya itu aja yang terngiang-ngiang. Belajar habis-habisan gitu. Bahkan saya belajar sama anak-anak yang ingin masuk D4, itu saya belajar habis-habisan, tapi tidak lulus gitu kan. Tidak lulus di kesempatan pertama. Setelah itu, tahun selanjutnya saya mutasi ke Surabaya nih. Di tempatnya Mas Jule kuliah sekarang ya. Saya mutasi ke Surabaya, di mana itu sudah dekat kampung halaman saya di Madura. Dan Surabaya adalah salah satu kantor impian saya sebetulnya di sana. Alhamdulillah, di situ sudah enak, sudah nyaman, tapi justru saya bisa keterima tugas belajar ketika di Surabaya, ketika suasana hati sudah tenang, ketika tidak ada lagi beban di kepala untuk harus diterima D3 khusus, D3 akuntansi, tapi tetap belajar. Kalau saya bilang, saya itu seperti sudah tenang aja, mungkin ikhlas ya, gitu ya. Saya tetap belajar, tidak sengotot sebelumnya, tetapi catatan di sini saya tetap belajar, normal seperti orang-orang yang lain, mungkin yang mempersiapkan tugas belajar, seperti yang Lukman sampaikan mungkin, sekitar 1 bulan, 2 bulan sebelumnya, tapi saya tidak ada beban di situ. Dan kalau boleh sharing, sekarang tugas belajar D3, itu yang diterima tuh 300-an. 300-an tuh yang diterima itu. Saya dulu itu 50 orang doang. 2 kelas. 2 kelas itu. Jadi dulu D3 khusus tuh minoritas banget ya, kayak penilai ya. Penilai kan minoritas kan waktu kita. Waktu saya tugas belajar. Zaman dulu nggak minoritas banget. Iya ya, zaman saya di 3 khusus itu minoritas kan. Ya, sekelas gitu, kan. Ya. Sekelas-kelas. Ya, 11-12 lah ya. Ya, 11-12. Nah, di situ saya justru keterima. Jadi momen itu kalau saya bisa sharing ke teman-teman di sini, momen itu adalah kuncinya. Itu luar biasa banget ya. Kuncinya menurut saya selain memang belajar itu harus ya, karena keberuntungan tidak bisa diraih dengan santai-santai menurut saya sih. Keberuntungan itu diberikan yang Maha Kuasa kalau orang itu berusaha gitu loh. Sampai dia capek berusaha, baru keberuntungan tuh mungkin bisa diberikan sama yang di atas. Kalau kita mengandalkan doa saja, tapi santai-santai gak belajar, ya yang di atas juga gak bakal kasihan ke kita gitu loh. Nah, intinya di situ saya tuh tenang, mengerjakan tenang. Karena kan TPA sebetulnya kuncinya tenang ya, di situ saya diterima. Nah, selanjutnya saya kuliah di Universitas Terbuka. Nah, ini bedanya saya sama Mas Sule tadi ya. Kalau Mas Sule karena mungkin tidak ada Mas Jule. Karena dia itu tidak ada universitas ya Mas ya, yang menurut dia untuk dipilih personal. Kalau saya justru di Surabaya itu banyak sekali universitas. Nah, tapi alhamdulillahnya saya itu menemukan jodoh di STAN gitu Kak Dea. Jadi setelah tugas belajar, saya sudah Lu takut ketemu jodoh satu lagi? Oh enggak. Aduh jangan, kalau di UNER tuh banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di kampus B. Enggak, kan tadi habisnya ngomongnya udah ketemu jodoh di STAN, takutnya masuk STAN lagi ketemu jodoh lagi gitu kan. Waduh jangan. Ini kalau ada istri saya nonton, saya tidak akan mencari yang lain. Jadi setelah itu, ini hanya guyon ya rekan-rekan ya, teman-teman semua. Ini hanya selingan aja, biar gak terlalu serius ya. Jadi, di Surabaya justru banyak universitas, tetapi ya itu pilihan ya.
nanti sebetulnya akan saya jabarkan nanti kalau ada kesempatan lagi ini setelah ini ya, nanti kan bakal digilir lagi ya. Saya akan jelaskan karena ketika kita single dan ketika kita sudah menikah, itu prioritas dan pola pikir kita juga otomatis harus berubah. Mas Juli pasti merasakan lah ya, yang sudah berkeluarga mungkin ya. Jadi di situ saya kalau saya ini bayangkan aja ya, izin belajar, konsekuensi izin belajar non-UT yang waktu itu belum online ya. Kalau sekarang universitas semua niru UT nih Mas Suli ya. Online semua kan. Kalau saya bilang UT itu future university sih, karena bahkan ITS pun itu sekarang sempat awal-awal sempat belajar ke UT untuk sistemnya ya, sempat di apa namanya, di kerja sama UT meskipun sekarang mereka sudah mandiri. Nah, karena universitas lain itu harus kuliah tatap muka rata-rata ya setelah jam kerja. Gitu. Sekarang bisa kita bayangkan ya, kalau di Kemenkyu sibuknya seperti apa, pulang jam 5, jam 6 masih kuliah tuh. Dan itu Senin sampai Jumat, apalagi di UNER ya. Saya cerita dari senior tuh, bahkan Sabtu pun kadang kuliah. Nah, saya merasa saya sudah berkeluarga, masih baru-barunya menikah juga, terus saya malah nggak ketemu sama istri. Nah, itu ya, itu pertimbangan ya. Jadi, yang belum nikah mungkin hajar aja gitu. Tapi kalau nikah harus memikirkan itu, dan saya memilih universitas terbuka. Pertama, karena Kemenkyu aja sekarang sudah kerjasama sama UT. Ada kemarin beasiswa S1 UT ya, untuk yang daerah tertinggal gitu ya. Kedua, UT adalah universitas negeri, dan kualitasnya tidak bisa dikatakan buruk gitu loh. Karena banyak sekali lulusan UT yang justru sukses gitu. UT adalah universitas negeri yang akreditasinya A ya kalau manajemen ya. Nah, itu saya kenapa milih itu, dan karena kuliahnya online. Jadi kita bisa di rumah gitu ya, ditemani istri gitu ya. Ditemani istri sambil belajar tuh. Itu bukan nggak fokus loh, malah fokus gitu kan. Ini yang untuk untuk yang sudah menikah ya gitu ya. Kalau yang belum menikah jangan, hati-hati. Nah, itulah kenapa saya milih UT, dan alhamdulillah berkahnya ya kalau kita mengutamakan hal seperti keluarga itu. Nah, berkahnya itu akhirnya saya bisa diterima bisa lulus UPKP, dan pangkat saya dari 2C itu langsung lompat ke 3A. Yang harusnya masih 8 tahun lagi, 6 tahun ya. Ya, 6 tahun. Saya 2C-nya 1 tahun lebih, itu langsung saya ke 3A. Jadi saya hemat sekitar berapa tahun tuh? 7 tahunan ya. Iya, Nah, 7 tahunan. 7 tahunan. Nah, alhamdulillahnya seperti itu. Jadi itu sih pengalaman saya sih. Nah, nanti untuk UPKP gimana tips and triknya mungkin nanti di selanjutnya kali ya. Kalau saya jelaskan semua nih, nanti nggak habis-habis nanti ya. Kira-kira seperti itu sih Kak Dea. Oke, jadi tadi kalau dari Mas Iman ini menyatakan bahwa kalau pengalamannya dia nih gitu, selama masih single gitu, ya udahlah hajar aja ya gitu, tugas belajar gitu pokoknya ya. Betul. Tapi kalau udah ada istri di rumah gitu ya, ya ngapain gitu jauh-jauh sama istri gitu, mending sama keluarga gitu ya, karena kan kayak kita, kayak kita pegawai. Oke, kayak kita pegawai Kementerian Keuangan. Putus ya dia. Putus kayaknya. Mas Iban boleh nanya, istrinya ini pegawai DJP juga? Kebetulan istri saya di Kementerian Perhubungan, Mas. Tapi lulusan di Surabaya. Awalnya di Jakarta, sekarang sudah pindah ke Surabaya, Mas. Sekarang sudah pindah ke Surabaya. Dia udah balik. Sorry, ada kendala. Ya, kalau kayak kita kan pegawai Kemenkyu, masalahnya apalagi kalau nikah sesama yang PNS gitu ya. Betul. Kalau sekarang bisa bersama, belum tentu tahun depannya lagi bisa barengan gitu kan. Nah, itu jadi pertimbangan. Ada momen barengan gitu ya. Oke. Jadi intinya buat saya, jadi intinya buat saya itu kita mungkin untuk yang muda di sini ya pasti lebih banyak yang lebih muda dari saya juga. Itu pasti kan bergelora kan, semangat untuk lanjut kuliah, kompetitifnya. Nah, menurut saya kita harus memanage hati kita ya, melihat mana yang prioritas, mana yang lebih barokah ke kita. Jangan terlalu terbawa nafsu gitu ya. Terutama
untuk rekan-rekan yang memang sekarang sudah berkeluarga ya. Nah, itu pertimbangannya sih. Nanti saya bisa jelaskan lagi pertimbangan-pertimbangan selanjutnya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau di sini nih yang lagi tugas belajar, Lukman gimana, Man? Karena belum nikah atau gimana, Man? Kenapa akhirnya milih tugas belajar aja? Iya, Mbak. Nah, mungkin sedikit cerita juga ya, Mbak ya. Kalau di angkatan saya sih, di yang lulus 2016, entah itu yang D1 atau D3, hampir semua pasti punya prioritasnya itu ke tugas belajar. Sama halnya seperti cita-cita mungkin ya, Mbak ya. Jadi kadang kita memasang sebuah tujuan, tidak terlalu mempertimbangkan kenapanya, tapi karena memang itu yang nyata di depan mata. Karena kebanyakan dari kami itu ketika dari masa-masa reguler pasti udah ngelihatnya, wah udah lulus harus lanjut D4 langsung nih. Mungkin itu prioritas saat itu ya, saat kerja di itu. Cuman memang kalau misalnya setelah ditelusurin memang mungkin juga setiap orang punya pertimbangan masing-masing, Mbak. Kalau dari saya sendiri sih punya prioritas itu ke pendidikan itu harus segera gitu. Karena memang kalau misalnya tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Iman, kalau misalnya memang sudah punya keluarga, pasti prioritasnya juga berbeda-beda. Nah, makanya waktu itu ketika memang kesempatan pertama yang saya peroleh itu adalah tugas belajar, maka itu yang benar-benar pertama kali dihajar gitu, disiapin. Pun waktu itu ketika di tahun pertama tidak lulus, saya juga udah punya planning nih gimana caranya untuk tahun ke depannya apakah tugas belajar atau izin belajar dan lain-lainnya. Karena saat itu prioritas pertamanya secepat mungkin melanjutkan pendidikan. Kurang lebih kayak gitu sih. Terus apa ya, Mbak ya, jadi waktu itu pertimbangannya kembali sih lebih ke kalau boleh jujur nih, Mbak ya, kenapa tugas belajar, kan yang paling membedakan antara tugas belajar dan izin belajar itu, kalau tugas belajar itu dibebas tugaskan sementara dari pekerjaan dinasnya. Nah, mungkin itu sih, Mbak, yang sebenarnya dikejar gitu, karena sedikit banyak tuh lebih ke pengen, apa ya, ada rasa pengen mengembangkan diri, meskipun hitungan saya kerja itu belum terlalu lama, baru sekitar 2,5 tahun, tapi rasa untuk mengembangkan diri itu kan gimana ya, pengen terus didalami. Nah, kesempatan itu bakal lebih terbuka lebih besar ketika memang tugas belajar. Nah, makanya saat itu benar-benar dicobain banget tugas belajar. Nah, saat itu sih kesempatannya memang cukup besar ya. Jadi ketika di angkatan sebelumnya untuk yang jurusan akuntansi itu hanya 1 kelas, tapi ternyata pada saat pembukaan 2019 itu yang dibuka tuh lumayan banyak, sekitar 4 kelas. Nah, maka saya mikir waktu itu ini benar-benar kesempatan emas aja sih buat dicoba. Walaupun saat itu saya secara pribadi masih punya beberapa pertimbangan lain, apakah benar-benar daftar atau enggak, karena ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan. Cuman saat itu setelah sholat istikharah juga, setelah minta restu sama orang tua juga, akhirnya bismillah coba didaftarin dan diseriusin belajarnya. Ya alhamdulillah pada kesempatan pertama saat itu juga langsung lolos kayak gitu. Ini pertimbangannya seperti itu sih, Mbak. Padahal kan gini, Man, biasanya kalau kayak kita nih di DJP gitu, yang paling banyak pengen tugas belajar itu kan yang biasanya penempatannya mungkin tidak sesuai yang diharapkan ya, karena at least biasanya habis tugas belajar kita ditempatinnya ya di Jakarta lah kalau nggak bisa balik home base gitu. Nah, kamu sendiri kan sebenarnya di Jakarta, sedangkan di Jakarta ada UI loh, banyak kayak angkatan saya aja kuliah ngambil ke UI gitu kan. Mungkin Julia juga kalau di Jakarta ngambilnya ke UI ya, Julia, bukan ke UT ya. Nah, gitu. Kita tertunda itu. Gitu. Kenapa waktu itu memutuskan gitu tetap stan aja lah gitu, D4 aja lah. Kenapa nggak nggak UI aja gitu, secara UI gitu kan? Iya. Jujur, Mbak, sebenarnya tuh saat itu gitu, ketika memang tugas belajar stan itu nggak lolos, maka saya bakal fokusnya itu ke extension UI saat itu. Jadi memang itu udah jadi masuk ke list yang harus dijalani waktu itu. Nah, cuman yang jelas alasan kenapa tugas belajar itu yang diutamakan, karena tadi mungkin Mas Iman juga sudah menjelaskan nih, jadi ada beberapa prioritas. Nah, makanya kalau dari saya sendiri sih dicobain tetap tugas belajar. Nah, saat itu, Mbak, mungkin sama ya, benar-benar persis yang dialami sama Mas Iman gitu. Saat itu karena posisi juga sudah di Jakarta, tidak ada apa ya, dorongan yang sangat mendesak, benar-benar harus keinginan sangat kuat untuk lolos. Jadi saya juga persiapan, benar-benar persiapan dengan ikhlas lah ibaratnya, dengan nothing tulus, tidak terlalu banyak berharap untuk lolos, tidak ada dorongan atau misalnya tekanan untuk lolos. Makanya saya benar-benar enjoy aja persiapannya, dan ternyata malah persiapan yang seperti itulah yang membawa saya untuk lolos gitu. Padahal kalau dari sisi intensitas belajar, paling 1 hari belajar itu sekitar 1-2 jam aja gitu. Jadi nggak yang terlalu intens banget. Nah, kalau dari sisi tujuan sih
kalau saya pribadi memang ya itu tadi Mbak, karena memang yang dikejar itu dapat kesempatan untuk mengembangkan kompetensi lebih gitu. Jadi fokus untuk ke kuliahnya. Jadi mungkin yang jadi prioritas saat itu tugas belajar. Ketika tugas belajar itu nggak dapat nih, baru opsi yang lain dikejar. Karena mumpun saat itu berada di Jakarta, jadi kesempatannya kan terbuka lebar. Tapi saat itu memang kebetulan prioritas pertamanya masih di Tubel sih, gitu Mbak. Oh gitu. Ya berarti sama ya 11-12. Ini kalau saya boleh cerita nih ya. Dulu saya kan waktu tes D4 juga kayak gitu. Padahal udah di home base gitu. Ternyata habis tugas belajar malah nggak dapat home base gitu kan. Nah dulu juga pikirannya sama sih kayak yang lain gitu ya. Mana sih yang duluan? Mungkin kan kalau sekarang yang lagi nonton nih acara kita gitu masih bingung gitu kan. Ya kalau tingkat-tingkat awal, aduh gue tugas belajar atau izin belajar ya gitu. Kalau kayak saya dulu juga mikirnya, aduh mana yang datang duluan deh gitu, karena saat itu juga zamannya saya mungkin sama kayak zamannya kamu gitu kan, angkatan sebelumnya itu cuma ada satu kelas, kemudian angkatan di bawahnya sebenarnya waktu saya ikut tes itu bukan jatahnya angkatan saya, jadi harusnya jatahnya senior ya waktu itu Jule ya. Betul. Jatahnya senior, lulus. tapi nggak jelas gitu loh, jadi biasanya enggak kayak gitu bukan. Maksudnya kan waktu itu senior itu harusnya bulan tesnya antara bulan Maret ya. Bulan Maret nggak keluar jadwal tesnya gitu. Senior kayaknya udah yang aduh kayaknya kita moratorium deh, kayaknya nggak ada deh tugas belajar gitu kan. Tapi saya iseng aja ya udahlah biarin aja gue belajar dari sekarang gitu. Jadi habis setelah senior itu antara bulan bulan kayak mulai dari Mei atau Juni gitu aku iseng aja belajar, beli buku TPA dikerjain tiap hari gitu, karena kan TPA kita ngasah otak ya, jadi nggak bisa tiba-tiba push gitu kan, jadi belajarnya emang udah dari lama terus nyiapin. Waktu itu sempat diketawain sama teman-teman, dibilangin lu ngapain gitu kan, nggak ada D4 nggak ada gitu, ngapain lu belajar, ya biarin aja gitu kan, kita cuek aja walaupun orang ngomong lu buat apa gini gitu segala macam, udah cuek aja gitu. Bahkan waktu ternyata di bulan November atau Desember antara dua itu akhirnya D4 itu dibuka, teman-teman itu banyak yang ini ya kebiasaan anak stan lah ya gitu, banyak yang sengaja ngechat aku, padahal awalnya tuh nggak ngechat sama sekali, nggak pernah nanyain kabar segala macam, tiba-tiba nge-BBM, Dek lu mau ngapain? Ikutan tugas belajar, iya ikut nih daftar gitu, lu ngapain udah di home base ikutan segala macem gitu kan, gue sih nggak mau gitu kan, sampai akhirnya begitu gue udah tugas belajar D4, gue ketemu teman yang lain, dia cerita si itu kemarin pengen banget tuh tugas belajar tapi nggak dapet, terus aku yang yang disayworin kan mikirnya wah teman-teman ternyata belajar juga gitu, kepengen juga gitu. Jadi saat kita memang sudah berniat gitu ya ingin tugas belajar misalnya nih di antara adik-adik yang di sini gitu, ya udah go for it gitu loh, dan totalitas gitu di situ, belajar aja, nggak usah mikirin ada tes nggak ada tes segala macam gitu, toh kalau kita nggak ada tes juga kan kita pinter nggak ada ruginya dong ya nggak, tuh kan mungkin kayak Bang Jule nggak kepake waktu tes D4, kepakainya waktu tes S2 gitu kan, ya nggak? Betul. Bisa kan kayak gitu. Nah jadi kita nggak usah peduliin orang gitu, apa yang udah kita usahain itu kan pasti ada manfaatnya gitu, nggak mungkin sia-sia ya nggak. Nah oke, terus lanjutin aja nih, kita ada sesi tanya jawab di sini, bagi yang mau bertanya boleh raise hand, nanti akan dibuka mic-nya oleh admin. Ada? Oke, sementara nunggu di di YouTube udah banyak yang nanya nih, kalau misalnya di grup itu ada tuh, di Zoom belum ada tuh, ada di chatbox ada tuh. Nur Alim. Ya coba admin tolong dibuka mic-nya. Halo, tes, apa kedengeran suaranya? Ya, kedengeran. Ya, kedengeran. Oke, sebelumnya maaf saya nggak nyalain kamera. Terus sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini junior saya nih Kak, dia Alim nih. Selamat malam abang-abang dan kakak-kakak semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Alim. Saya dari D1 BC angkatan 20, juniornya Bang Iman. Terus sekarang lagi lanjut D3 akuntansi alih program 2018, insya Allah tahun ini lulus. Angkatan corona juga.
Nah, aku mau tanya sebenarnya mungkin aku terserah sih siapa aja yang jawab. Cuman aku sebenarnya aku udah punya rencana nih kira-kira bakal mau tubel lagi atau bakal mau izin belajar karena aku juga ngelihat dari opportunity yang ada. Tapi yang perlu aku concern di sini aku lagi bingung sebenarnya buat kayak menentukan target aku di S2 ini. Maksudnya target aku nanti buat S2-nya mau apa? Karena kayak dalam memilih jurusan khususnya buat S2 kan kira-kira apa sih, apa ada ketentuan dari Kementerian Keuangan khususnya mengenai jurusan yang kira-kira dapat digunakan atau kayak dibutuhkan gitu sama Kemenq gitu. Aku lagi bingung mikirin di situ dan kebetulan juga Mas Jule juga tadi kan kuliahnya komunikasi. Mungkin oke lah kalau misalnya komunikasi, kalau di BC masih bisa masuk di Kial atau di mana. Cuman kadang kayak orang kan kayak berpikir mungkin kayak akuntansi bukan passionnya dia, tapi dia pengen ambil yang lain. Nah itu kira-kira gimana? Apakah dari abang-abang atau kakak-kakak semua punya pencerahan mengenai hal itu? Mungkin dari aku pertanyaannya itu aja. Terima kasih. Oke, langsung aja ini. Siapa nih tadi yang dituju? Siapa yang duluan mau jawab? Sebentar, Mungkin tadi saya ini, nyoba jawab dulu ya, atau Mas tadi- Juli dulu. Ya, Tadi ini prioritasnya tubel atau izin belajar ya? Izin belajar berarti ya? Kalau Dia nanya nanyanya S2 sih, jurusan S2 kayaknya dia Mas. S2 berarti izin belajar ya. Kalau kalau sebenarnya kalau tubel kan tergantung beasiswa. Kalau emang udah masuk ke SIKA, kalau di Dua-duanya DKP ya, katanya nih. Sudah berarti dijawab kan nih dua-duanya. Kalau misalnya emang sudah masuk ke Kementerian Keuangan, berarti yang apa program studi yang diajukan sama pemberi beasiswa berarti disetujui sama DKP. Seperti Kominfo ini beasiswa, dia memang udah setujui, akhirnya komunikasi boleh. Cuma kalau untuk izin belajar, itu bisa dilihat di, kalau belum berubah ya, setahu saya sih belum berubah nih peraturannya, per nomor 16 tahun 2013. Di situ untuk S2 memang ada ketentuannya yang bisa diambil untuk izin belajar. Nanti teman-teman bisa download sendiri di Google, bisa cari per 16 tahun 2013. Di sini untuk program Magister itu ada ilmu komputer, teknologi informasi, sistem informasi, ilmu ekonomi, akuntansi, ilmu manajemen, ilmu administrasi negara, ilmu hukum, sama kebijakan publik. Itu sih yang saya tahu. Ya, yang lain mungkin mau menambahkan? Oke, saya mau menambahkan sedikit. Apa namanya, untuk Alim ya, meskipun saya belum S2, dan saya mungkin sedang OTW ya menuju S2 ya. Itu kalau Amin. untuk kamu kalau kamu bingung pilih jurusan, itu ada KMK-nya. Benar Kak dia? KMK 982 tahun 2017 tuh. Tentang rencana program pengembangan SDM-nya Kemenq. Nah, di situ tuh ada banyak sekali jurusan yang memang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan per eselon 1 itu Lim. Jadi di Bea Cukai pun ada gitu. Jurusan mana yang kuotanya banyak yang dibutuhkan organisasi dan jurusan mana yang kuotanya paling sedikit yang dibutuhkan organisasi itu ada semua, ada tabel-tabelnya. Ini saya tahu dari Kak Dea juga kan yang sudah S2 kan, sempat dikirimi juga. KMK 982 kalau nggak salah benar ya Kak Dea. Yang saya catat sih 982 ya, KMK 982 tahun 2017. Itu rencana program pengembangan SDM. Di situ kita perlu selain keinginan kita juga keinginan organisasi. Ini sekedar joking aja. Nggak mungkin kan, Lim, kamu suka, misalkan kamu suka arkeolog kan, tapi nggak dibutuhkan organisasi gitu kan. Kamu nyari beasiswanya, dapat funding dananya, tetapi kamu tidak diizinkan oleh organisasi, ya nggak bisa juga gitu loh. Nah, itu. Terus sekedar sharing juga, teman-teman semua, jadi plus minus tugas belajar itu perlu saya sampaikan, karena saya takut waktunya nggak cukup, nanti saya sampaikan sekarang aja, mumpung ada yang tanya, Alim ya. Dan Alim juga masih D3 tugas belajar sekarang, atau rekan-rekan yang lain yang dari D1 juga. Sebetulnya saya mau menjelaskan dulu terkait plus minus tugas belajar dan izin belajar. Gak apa-apa ya Kak Dea ya? Iya, monggo Mas. Nah, pertama, kalau tugas belajar, Alim sendiri pasti sudah merasakan tugas belajar tuh fokus belajar tanpa terganggu pekerjaan kantor. Nah, bener kan Lim ya? Itu pasti gitu loh. Sedangkan izin belajar, itu kita harus mengcombine setiap harinya, itu bisa jadi setiap hari ya, kalau kuliahnya setiap hari itu, selain kerja, kita juga harus mencurahkan pikiran kita untuk kuliah. Nah, itu tidak bisa dibilang mudah.
gitu. Kalau yang pengalamannya seperti Alim, D1-nya ya memang kuliah, terus D3-nya tugas belajar, itu kan nggak kerja gitu. Fokus. Itu emang lebih nyaman. Nah, untuk izin belajar, itu kita harus membagi dua. Kerja dan belajar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tugas belajar itu penghasilan dipotong ya. Bener Kak Dea ya? Penghasilan bener dipotong agak besar gitu loh. Agak besar nih gitu loh. Tidak bisa dibilang kecil juga, agak besar gitu. Kalau sekarang udah agak mendingan Kak Iman. Kalau sekarang kan dalam negeri 70% masih dapat tunjangannya. Kalau zaman kita kan hilangnya parah banget gitu. Ya, betul. Nah, 30% itu kan lumayan lah ya. Bisa dibilang lumayan meskipun tidak separah kita dulu ya. Kalau saya bilang tetap lumayan itu, meskipun tidak separah kita dulu. Nah, itu juga patut dipertimbangkan. Nah, itu lagi, kembali lagi, kalau masih single, gaspol aja nggak apa-apa. Tapi ketika sudah berkeluarga, kita perlu mempertimbangkan itu. Itu yang kedua. Terus, tugas belajar itu memperpanjang masa dinas. Benar nggak, Mas Jule? Betul. Betul. Betul banget. Jadi memperpanjang masa dinas kita itu, Lim, tugas belajar. Sedangkan izin belajar tidak ya, Mas ya? Betul. Betul. Itu. Nah, terus selanjutnya nih ya, izin belajar itu untuk teman-teman misalkan ya, yang misalkan penempatannya di tempat yang bukan susah sinyal ya, susah tempat universitas ya, universitas gitu ya. Nah, mungkin tujuannya, wah saya pengen tugas belajar nih untuk ke Jakarta, ke kota besar, boleh ada motivasi seperti itu gitu loh, tidak ada masalah. Tetapi itu menjadi pilihan kita masing-masing, kira-kira seperti itu sih. Nah, itu sih yang menurut saya ini ya, bisa menjadi pertimbangan teman-teman ya. Tugas belajar itu kan kayak beasiswa kan, beasiswa sebetulnya untuk PNS gitu kan. Jadi kuliahnya itu gratis pastinya. Sedangkan izin belajar itu kita bayar sendiri, tetapi penghasilan kita tidak terpotong terlalu besar. Kira-kira seperti itu sih. Itu. Ada yang tanya lagi nih kayaknya. Lukman mungkin mau jawab tadi? Ya Mas, mungkin kalau untuk pertanyaan tadi saya rasa udah kejawab sama Mas Jule sama Mas Iman. Cuma tadi mungkin sedikit menambahkan terkait dengan masa dinas. Masa dinas itu mohon izin juga Mas dikoreksi nanti. Itu kan kita ada ketentuan ikatan kerja wajib yang harus kita penuhi itu 3N+1 ya Mas ya. Kalau D3 berarti kan 10 tahun. Nah, nanti ketika misalnya tugas belajar kayak saya D4, nanti itunya juga bertambah lagi. Kurang lebih gitu ya Mas ya untuk masa dinas. Betul. Terima kasih Lukman untuk lebih memperjelas. Benar nih, ini ada yang tanya nih benar kamu sudah jawab barusan apa yang dimaksud dengan masa dinas diperpanjang itu seperti apa? Nah, tadi Lukman sudah jelaskan. Visioner sekali Lukman. Ini ada yang nanya lagi Kak Dia tuh. Ya, silakan lanjut. Kak Dia ada yang nanya lagi tuh Kak Dia. Farhan Kak Dia. Di chat box ada yang nanya lagi. Oke, Farhan. Apa nih pertanyaannya? Izin Kak, jika masih diperkenankan saya mau tanya katanya. Mungkin suruh langsung aja kali ya tulis di situ. Iya, mute. Mungkin bisa di-unmute kali ya. Mungkin dia mau nanya langsung kayaknya. Iya. Ya boleh. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah masuk? Waalaikumsalam. Masuk. Udah. Halo Kak Bang Mas Iman dan Mas Lukman ya. Beliau, ini saya Farhan. Mungkin saya mau minta nasihat aja sih Mas. Dengan kondisi yang seperti ini kan kita juga tahu bahwa STAN khususnya kan tidak membuka tugas belajar ya Mas ya. Dan saya lihat KMK terbarunya itu diproyeksikan sampai 2024. Itu entah tupelnya juga termasuk apa enggak. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya ingin meminta nasihat dengan kondisi seperti ini, lebih baik langsung ambil IBEL sekarang, atau mungkin nanti bertaruh tahun depan apakah nanti ada tubel atau enggak, dengan segala kondisinya. Dan kebetulan ya Mas, sebagai informasi,
instansi saya kan saya bukan non Kemenkyu. Nah dia kalau misalkan dia karena terlalu banyak yang daftar UT, jadi ada kebijakan diskresi dari kepegawaiannya tuh dilarang ke UT gitu. Jadi harus ya yang di offline-nya gitu, yang langsung di tempat. Mungkin itu ya, saya minta nasihat dari Mas dan kakak sekalian. Terima kasih. Oke. Kayaknya saya mau jawab, Kak Dia. Boleh? Ya. Atau Mas Juli mungkin mau jawab dulu? Atau Lukman? Saya gak enak nih, dari tadi ngintercept terus. Kan Mas, nanti saya nambah-nambahin aja Mas. Dipersilahkan, Man. Nah, ini tadi saya sudah sempat singgung sedikit, Farhan. Makasih atas pertanyaannya. Jadi gini, ini orang-orang memiliki prinsip yang berbeda ya. Mungkin saya sama Lukman punya prinsip yang berbeda. Tapi yang jelas visinya akan sama kan, untuk lanjut kuliah gitu kan. Ya Lukman ya, visinya itu sama. Betul, gitu. Mas. Visinya itu sama, semangat kuliah gitu kan. Nah, gini Farhan, kalau prinsip saya itu jujur aja, orang yang tidak terlalu ikut arus. Maksud saya gini nih, contoh nih, ini bukan tugas belajar, contoh. Saya berniat untuk kurus dengan berolahraga, ya. Saya ngajak teman saya nih, kamu olahraga gak pagi? Oke, saya olahraga pagi. Aku ikut ya. Nah, ketika teman saya berhenti, saya ikut berhenti juga, karena sebetulnya saya olahraga hanya karena ada temannya gitu loh. Nah, pun demikian dengan kuliah menurut saya ya. Kalau Farhan bingung mau nunggu sekarang, apa mau nunggu sampai tahun depan ikut D4 atau mau izin belajar, itu pertama yakinkan diri dulu. Kalau prinsip saya itu mirip sama Lukman tadi, yang ada di depan mata itu gas aja gitu loh. Yang ada di depan mata itu gas aja, selagi visinya sama nih gitu loh. Kalau kamu pikirannya itu gaya-gayaan untuk dipamerkan, wah kuliah di STAN, aku bisa lebih ini gimana gitu kan. Nah itu beda lagi cerita tuh. Kamu bisa menunggu tahun depan. Tetapi kalau esensinya kamu tuh untuk nyari ilmu gitu ya, untuk S1 nyari ilmu, ada di depan mata, gas aja kalau menurut saya. Apalagi didukung oleh, ya kita tidak tahu ya, karena saya bukan siapa-siapa juga, tapi di masa pandemi ini sangat dinamis tuh perubahan. Bisa saja sekarang tidak ada tubel, tahun depan ada, bisa jadi gitu. Bisa jadi tesnya tahu-tahu online, bisa jadi juga gitu kan. Jadi moratorium PKN STAN pun muncul seolah-olah kita tidak ada persiapan. Bener Lukman ya? Banyak yang kaget, banyak yang galau. Menurut saya pribadi, kalau Farhan memang sudah merasa firm ingin lanjut kuliah gitu daripada menunda-nunda, nah gas aja untuk izin belajar. Ini saya contoh pengalaman saya dan pengalaman rekan-rekan saya. Banyak sekarang kakak kelas saya yang mengaku saya dia menyesal karena menunda-nunda kuliah gitu. Ikut D4 gak niat belajar gitu kan, mau izin belajar juga gak lanjut-lanjut gitu kan. Gitu loh. Jadi intinya tuh kamu kalau emang mau izin belajar, gas aja, belajar sungguh-sungguh. Kalau mau tugas belajar tahun depan menunggu, ya udah di masa menunggumu tuh kamu belajar untuk tugas belajar gitu loh. Itu menurut saya lebih lebih baik ya daripada kamu sudahlah tunggu tahun depan gitu kan. Tapi menuju tahun depan pun kamu wasting time juga, nggak ada kegiatan yang positif, nggak belajar juga, nggak apa juga, malah main-main misalkan ya. Nah itu justru menurut saya justru itu nggak baik juga gitu loh. Nah itu kembali ke diri kamu masing-masing, diri kita masing-masing. Kira-kira seperti itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Lukman atau Mas Jule? Kalau tambahan dari saya, kalau dari sudut pandang saya kan, saya juga bukan orang yang suka menunda nih. Karena seperti pengalaman yang udah saya cerita, pas ngambil S2 ini juga begitu ada kesempatan ya saya ajuin aja gitu. Begitu ternyata saya terima hasil TOEFL sama TPA saya cukup, walaupun kayaknya nggak mungkin nih karena belum naik golongan, saya hajar aja lah langsung. Siapa tahu rezeki nggak ada yang tahu. Dan kalau pengalamannya siapa tadi, Farhan ya? Farhan. Nah, itu kan belum jelas nih tahun depan ada tubel atau enggak.
Jadi menurut saya sih izin belajar aja dulu. Kalaupun misalnya tahun depan memang ada tubelnya dibuka, izinnya kan bisa dibatalin lagi, dia ikut lagi tubel. Walaupun memang resikonya nanti izin belajar dari ulang lagi. Cuma kan itu pilihan, apakah nanti dia emang mau ikut tubelnya atau mau terusin izin belajarnya aja. Jadi menurut saya sih ya ambil aja izin belajar, karena memang ketidakjelasannya kan lagi emang tinggi banget nih saat ini. Yang ada depan mata bener ambil aja, izin belajar aja dulu di saat kayak gini, karena memang belum jelas. Gitu sih. Oke. Lukman ada tambahan, Man? Udah, Mbak. Kalau dari saya mungkin menambahkan aja. Jadi tentunya setiap orang punya prioritas dan pertimbangan yang masing-masing. Ketika memang prioritas pribadinya itu murni untuk pendidikan, maka menurut saya apa yang ada di depan mata itu ya itu adalah opsi terbaik yang bisa kita ambil sesuai tadi yang sudah disampaikan sama Mas Iman sama Mas Zule. Namun apabila ada pertimbangan-pertimbangan lain yang memang itu worth untuk dipertimbangkan, mungkin itu bisa sedikit dipertimbangkan. Contohnya nih kalau di instansi saya sama Mbak Dea di DJP, ketika kita tugas belajar, ketika setelah lulus tugas belajar D4 misalnya, itu kan ada kebijakan untuk penempatan ulang ya Mbak ya. Nah, ketika memang itu yang dikejarnya, mungkin itu bisa menjadi salah satu pertimbangkan apakah memang izin belajar atau tugas belajar. Jadi kembali prioritasnya di sini seperti apa. Kalau memang, makanya nanti dilihat dulu Han, kebijakan di kantornya itu seperti apa terkait izin belajar atau tugas belajar. Ketika memang tugas belajar itu lebih menguntungkan dan sesuai dengan tujuan, maka itulah yang benar-benar dikejar. Dan tadi yang seperti Mas Iman bilang, ketika udah konsisten memilih untuk itu, benar-benar fokus belajar. Tapi ketika memang tidak ada pertimbangan lain yang bisa digunakan, maka kesempatan yang ada di depan mata merupakan kesempatan terbaik yang bisa kita ambil. Kalau dari saya sih gitu, Mbak. Oke, udah ya. Oke, udah cukup jelas. Kemudian masih ada lagi nih pertanyaan dari grup Zoom-nya, dari chat. Ini ada dari Oktarianto. Misal nanti moratorium, oh yaudah ya. Terus ada lagi pertanyaan selanjutnya. Nih, ini nih yang mungkin ada yang agak galau ya, karena kebanyakan dengar cerita nih dari senior ya. Dari Anissa Maharani. Selamat malam Kak, saya juga izin bertanya. Untuk kendala izin kepada kepala kantor untuk mengikuti tubel atau izin belajar itu bagaimana gitu. Karena saya pernah diceritakan ada yang tidak diizinkan, ada juga yang mudah izinnya. Nah, ini yang pengalaman izin belajar itu gimana nih? Siapa nih yang mau duluan nih antara, ya silakan. Saya soalnya ini dengar langsung sih. Jadi saya bisa jawab ya. Karena saya dengar langsung nih gini. Jadi memang ada lagi ya bukan di atas aturan ya, ada lagi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol adalah kebijakan kepala kantor. Kebijakan kepala kantor tuh memang banyak menuai ini ya, komentar-komentar juga dari rekan-rekan kita gitu. Menurut saya gini ya, ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Gini contohnya, barangkali yang tidak diizinkan kepala kantor itu barangkali karena kinerjanya di kantor juga aur-auran alias gak jelas ya, barangkali. Jadi atasan kan berhak menilai bawahannya baik apa enggak kerjanya gitu. Nah, menurut saya tidak usah terlalu memikirkan apakah kepala kantor itu mengizinkan atau tidak. Menurut saya. Yang penting menurut saya kinerja kita di kantor itu maksimal gitu loh. Tidak males-malesan, tidak leyeh-leyeh, disuruh atasan ya kita sergep gitu ya, maksudnya apa ya bahasa sergep bahasa Indonesia rajin terus responsif juga, istilahnya kita abdi negara kan melayani negara ya, kita juga layani juga ke atasan-atasan kita. Siapa tahu gitu ya, dengan itu gitu, dengan keinginan kita di pekerjaan kita baik segala macam, izin kepala kantor pun juga bisa didapatkan gitu loh. Kalau kita sudah terlanjur skeptis juga gitu, aduh, nanti nih bakalan nggak diizinkan, gimana ya, sudah kadung belajar nanti nggak diizinkan. Nah, kalau kita mikir gitu dulu, itu menurut saya kita sudah membuat limitasi ke diri kita sendiri ya. Kita sudah membuat batasan untuk, aduh, sudahlah, santai aja gitu. Yang penting menurut saya, niat kita kerja baik, kita kerja maksimal, kok ya dalam hati saya nih ya, kok ya nanti bakalan ada jalan aja gitu. Jadi jangan terlalu memikirkan itu gitu loh. Menurut saya seperti itu ya.
karena yang saya dapatkan informasi itu juga memang kantornya kekurangan pegawai gitu kan. Nah, sekarang kita ada yang bilang seperti itu. Sekarang kita bandingin deh, berapa kantor sih di Indonesia di Kementerian Keuangan yang kekurangan pegawai gitu. Judulnya ya kekurangan pegawai. Memang benar-benar kekurangan atau gimana situasinya di kantor itu kan mungkin tidak banyak juga gitu loh. Dan kepala kantor yang berpikir seperti itu pun juga menurut saya juga tidak banyak juga. Pasti dia dengan pertimbangan yang sudah dipikirkan banget lah gitu loh. Tapi dari sisi saya tidak akan terlalu memikirkan itu. Yang penting saya bekerja baik, mempersiapkan masa depan dan pendidikan saya yang baik. Mudah-mudahan ada jalan. Itu kalau dari saya pribadi. Terima kasih. Oke. Jule, ada tambahan? Kalau saya sih selama ini kayaknya Tubel memang ada ya izin, cuma saya nggak pernah mengalami kendala memang, dan saya nggak pernah dengar sih kalau di daerah Banten tempat saya dulu kerja, Sekanwil itu nggak pernah ada kepala kantor ataupun Kakanwil yang menghalangi pegawainya buat izin kuliah. Cuma waktu itu yang pernah saya dengar sih tingkat pendidikan ini bisa jadi penghalang buat kepala kantor untuk melakukan promosi. Misalnya ada kepala kantor yang waktu itu mau promosiin jadi AR kalau sudah S1 gitu. Cuma kalau untuk Tubel ataupun izin belajar, selama ini saya nggak pernah dengar. Tapi benar kata Mas Iman, nggak usah dipikirin kalau kayak gitu, karena kayaknya cuma ya kecil banget lah kepala kantor yang berpikir seperti itu. Gitu, itu bukan masalah yang terlalu gimana. Menurut saya juga agak nggak logis kalau misalnya nanti pun ditanya kenapa si anak ini mau izin belajar, apalagi kalau ininya izin belajar ya. Izin belajar kan pasti memang udah ada aturannya di luar jam kantor pertama dan segala macamnya, itu nggak mengganggu pekerjaan seharusnya gitu. Jadi nggak usah dipikirin kalau masalah kepala kantor yang kayak gitu, karena memang presentasinya kecil banget. Sampai dibilang seperti itu sih. Ya, mau nambahin dikit ya, kalau misalnya izin belajar itu sebenarnya kemungkinan kecil, memang kemungkinan kecil untuk tidak diizinkan. Cuman kalau Tubel itu kadang ada beberapa posisi yang mungkin agak sulit gitu, pertimbangannya agak sulit mungkin untuk dilepas gitu oleh kantor. Misalnya orang-orang yang memegang jabatan tertentu, misalnya kamu bendahara yang nggak ada gantinya dan di sana belum ada lagi yang diklat selain kamu gitu, jadi belum dipersiapkan pengganti gitu, itu mungkin bisa jadi. Atau memang memegang peranan-peranan yang sangat sentral gitu di kantor gitu, itu ada kemungkinan juga gitu, karena kalau misalnya kamu nggak ada gitu di situ gitu kan akan mengganggu kelancaran aktivitas dan operasional di kantor tadi gitu. Jadi tapi case seperti itu sebenarnya sedikit banget. Apalagi kalau kita masih jadi ibaratnya ya pelaksana biasa gitu, administrasi biasa, nggak pegang jabatan apapun, biasanya sih lolos-lolos aja gitu ya. Tapi memang ada sih beberapa, tapi itu case-nya yang sangat langka gitu ya. Bahkan nanti saat misalnya kuliah mau S2, beasiswa, kadang ada sih emang gitu yang ditahan gitu, ntar dulu lah, kamu jangan dulu ya, nanti ini nih kalau kamu nggak ada kita keteteran nih gini, ada yang kayak gitu, cuman itu case-nya sangat langka gitu ya. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Iman dan Bang Jule, ya udah go for it gitu loh, nggak usah dipikirin gitu. Yang penting kita berjuang aja dulu ya. Apalagi kalau kayak izin belajar ya biasanya sih lolos-lolos aja ya, dapat aja. Oke, nah terus kayaknya tadi masih ada pertanyaan. Oh ini terkait lebih ke Iman nih kayaknya. Izin mau tanya dari Wibowo. Saya posisi saat ini Japfung PBC. PBC apa nih? Pemeriksa bea cukai mungkin ya. Mungkin terus ya. Dia pelaksana golongan 2C 2 tahun, udah 2 tahun nih 2C gitu. Yeah. Terus tidak bisa ikut jalur UPKP. Apakah saya yang sudah lulus S1 UT, izin belajar itu masih diperbolehkan untuk daftar D4 atau S1 beasiswa gitu, misalnya kayak STAR gitu ya. Sehingga bisa langsung 3A nih. Gimana nih, Man, pengalaman kalau di BC apalagi terutama? Mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Ketika kalau di Kementerian Keuangan, kalau sudah jabatan fungsional itu kan menggunakan angka kredit ya. Angka kredit. Jadi benar itu yang disampaikan Mas Wibowo ini, tidak bisa ikut jalur UPKP. Itu betul sekali gitu. Karena tidak ngaruh juga gitu. Nah, tetapi ketika Mas Wibowo ini sudah difungsional dan sudah lulus S1-nya, itu bisa daftar D4 gitu.
karena syaratnya itu adalah tidak sedang kuliah gitu untuk daftar. Ini izin belajar ya. Oh ya benar. DD4 tugas belajar maksudnya kan. Ya itu boleh. Setahu saya mohon dikoreksi kalau salah, setahu saya itu boleh. Itu kalau sudah lulus ya. Tetapi ketika masih kuliah S1 itu tidak boleh, benar kata Mas Jule tadi, harus dibatalkan dulu tuh kuliahnya ya Mas Jule ya, baru bisa mendaftar untuk D4. Nah, kalau nggak boleh BPKS double dia. iya nggak boleh double gitu. Nah, beda lagi ketika S2 gitu. Ketika S2, mohon koreksi kalau saya salah, ketika S2, ketika kita sudah punya gelar S2 yang sudah didaftarkan, itu kita tidak bisa mendaftar tugas belajar. Itu bedanya S1 tugas belajar dan S2 tugas belajar. Itu yang saya perhatikan ya di aturannya. Gitu. Jadi kalau S2-nya itu kita misalkan nih sudah S2 nih ya, sudah izin ke kantor, sudah selesai S2. Terus kita mau daftar, wah ada beasiswa S2 luar negeri nih. Kita mau daftar lagi, padahal kita sudah S2. Nah, setahu saya itu nggak bisa gitu. Mohon dikoreksi Mas Jule. Iya, memang biasanya di pengumuman beasiswa itu memang ada terteranya belum pernah mendapat gelar S2 dari universitas manapun. Betul. Memang ada pengecekannya di kantor pusat seharusnya ya. Karena saya pernah dengar memang ada yang sudah pernah izin belajar S2 duluan, atau bahkan dia nggak izin, seingat saya ya. Dia memang udah di luar sepengetahuan kantor, dia udah melanjutkan S2 dan sudah selesai, lalu dia mendaftarkan ke Tubel waktu itu. Nah, Tubelnya diterima, akhirnya udah sempat kuliah tapi dibatalkan dan akhirnya dapat kayak bis gitu kalau nggak salah. Ya, itu maksudnya. Dengarnya seperti itu sih. Dan saya kalau boleh saran untuk Mas Wibowo, karena saya sudah bukan meneliti ya. Saya sudah mencari tahu ya untuk Japfung ini, karena waktu 2C saya dulu ketar-ketir juga, takut keterima Japfung. Jadi gini nih, lebih enak kita diterima Japfung dulu, baru lanjut S1 gitu. Daripada kita sudah S1 sebelum Japfung. Karena kalau kita sudah fungsional, terus kita lanjut S1 ketika kita sudah di jabatan fungsional, nah kita itu nanti akan nambah ke angka kredit kuliah kita. Nambah ke angka kredit kita. Otomatis itu juga akan mempercepat kenaikan pangkat kita. Karena kalau angka kredit kan harusnya bisa lebih cepat dari kenaikan pangkat reguler. Gitu. Bisa 2 tahun itu naik. Nah, setahu saya seperti itu, Mas Wibowo. Jadi ketika sudah lanjut S1, sudah lulus S1, itu boleh daftar D4 tugas belajar, boleh gitu. Kalau ingin cepat ke 3A ya, Oke. Tetapi terkait dengan ini juga. Oke, dilanjut dulu ya. Gimana, Mas? Tetapi kalau saya boleh ngambil judul novel Mansabara Safira ya. Kalau Mas Jule sudah mengalami itu, ketika kita sabar gitu ya, selesai S1, sabar aja, cari momen, nanti pangkat sudah 3A, toh kalau sudah rezekinya tetap dapat ya Mas Jule ya. Betul. Nah, itu gitu loh. Jadi sekali lagi, tahan nafsu Anda. Gitu sih kalau dari saya sih. Itu tadi kan fungsional di Bea Cukai ya, gitu. Betul. Di DJP juga ada nih. Kebetulan kemarin waktu regis tuh ada yang nanya, Kak, gimana sih gitu? Kalau misalnya ada tawaran gitu, kalau kayak di DJP kan antara mau jadi AR atau fungsional gitu, terus mau tugas belajar juga. Nih kira-kira gimana nih gitu yang harus dipertimbangkan? Nah, kebetulan aku ada temen narasumber kita juga di sini. Min, tolong dihidupin dong untuk Mbak Ulul. Mbak Ulul ini dia fungsional di DJP. Kemarin waktu di awal-awal pengangkatan fungsional, beliau ini ditempatkannya langsung di kantor-kantor yang besar ya, dan di Jakarta gitu dapatnya. Padahal waktu itu lulusan D3, karena biasanya kan kalau kayak di DJP yang kantor-kantor besar itu biasanya diutamain, kalau zaman saya dulu ya, itu diutamain yang sudah sarjana gitu, karena berat ya. Pemeriksaannya lumayan berat gitu. Nah, di sini Mbak Ulul ini dia sudah jadi fungsional, kemudian melanjutkan kuliah S1-nya itu di UI. Coba, ada nggak nih online? Oke. Lul?
Udah nyambung nih belum? Oke, ini pengalaman bisa diceritain nggak Ul, gimana pengalaman akhirnya memilih berkuliah di UI ya? Karena kan di UI itu kita tahu ya berat gitu kan. Kadang kayak aku aja mikirnya aku kuliah di UT aja sampai sekarang nggak lulus loh S1-nya. Kalau kayak Jule sama Iman ya dia rajin ya mungkin ya. Kalau kayak aku kan emang males gitu kan, makanya nggak lulus. Sedangkan kamu udah di UI gitu kan, dan mungkin bayarannya mahal dan lain sebagainya, sedangkan di kantormu juga beban kerjanya berat. Ini menjawab pertanyaan yang lain juga nih, tentang gimana sih gitu sambil kuliah beban berat gitu, tugas banyak, tapi masih bisa jalan semuanya gitu. Dan plus minusnya itu gimana? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam semuanya. Mohon maaf saya nggak nyalain video karena sebenarnya ini baru nyampe rumah tadi. Jam berapa ya? Karena Jakarta ya, walaupun PSBB, tapi kan tetap macet juga. Jadi langsung menjawab pertanyaannya Dea. Ini kan kemarin tuh waktu lagi sempat juga saya sharing sama Dea gitu kan. Kalau misalnya tugas belajar sama izin belajar, sebenarnya teman-teman yang lain tuh mungkin rasanya pada dilema atau gimana gitu kan. Tapi yang jelas yang saya rasakan, saya izin belajar karena saya nggak keterima tugas belajar. Sama kita, Mbak. Iya, jadi sebelumnya sebenarnya emang dari awal tuh emang nggak ada cita-cita untuk D4 gitu, karena kan ikatan dinas tadi. Karena saya nggak pikir, ya saya nggak lama deh jadi PNS, awalnya gitu kepikirannya. Kayak gitu, jadinya ya udahlah ya. Akhirnya ikutan D4 pun juga karena ikutan orang, seperti halnya teman-teman tadi ada yang bilang kan, ikut karena ikut gitu. Ya iya, karena kapan lagi sehari nggak kerja gitu kan, niatnya jelek sih memang. Jadinya emang nggak pernah lulus. Jadi nyobain 2 tahun, terus habis itu kan diklat, karena dulu dapat info kalau misalnya angkatanku tuh, angkatan saya, kita beda angkatan ya, Dek? Kita seangkatan. Oh ya. Jadi angkatan saya tuh dapat kayak kemungkinan penunjukan untuk jadi fungsional gitu, pengangkatan fungsional secara jabatan gitu. Makanya kepikiran juga apa fungsional aja, karena kan dulu lulusannya akuntansi gitu kan, kayak tertantang gitu kan, oh ini lumayan nih gitu kan. Ya udah ternyata mana tunjangannya berlipat-lipat lebih gede ya kalau fungsional kan. Iya, itu dulu mungkin ya gitu. Dulu deh, kalau sekarang sih nggak tahu juga sih. Karena kan sekarang jabatan fungsional ataupun jabatan struktural untuk AR itu sama. Oke. Gitu. Jadi sama. Nah, pertama itu yang bikin kita kepikiran untuk tadi, oh iya 2 tahun udah nyobain CPN, nyobain tugas belajar, ternyata nggak masuk juga kan, emang karena niatnya jelek tuh, karena pengen bolos dari kantor yang dulu kan di kantor pusat juga, jadinya pikir kapan lagi ya gitu kan, nggak ngantor sehari 2 hari gitu kan. Ya udah pas lagi lulus dari kantor pusat masuk ke kanwil khusus. Nah di kanwil khusus itu kepikirannya udah jadi fungsional nih gitu, sementara kayaknya informasi tentang akuntansi itu udah lupa gitu, karena kan kita di kantor pusat kan biasanya terkait dengan yang kerjanya tuh benar-benar administrasi gitu kan. Ya udahlah, akhirnya pikir kalau misalnya D4 lagi kapan ya bukanya, kebetulan waktu itu UI buka, makanya langsung daftar UI. Nah itu yang tadi yang dibilang izin belajar itu susah atau enggak, di kanwil khusus itu termasuk yang gampang untuk izin belajar. Tapi karena kita izin belajarnya itu di sela-sela, jadi kita tuh harus seharian kerja, terus habis itu harus ngampus lagi, di mana ngampusnya itu harus 5 hari loh. Berapa hari kerja sih maksimal saya lupa. Tapi yang jelas UI itu 5 hari kerja. Jadi kuliahnya 5 hari kerja ditambah 1 hari tambahan di hari Sabtu. Jadi ya itu kalau misalnya teman-teman mau izin belajar, kepikiran juga untuk tadi benar-benar yang 5 hari kerja dari jam 6:30 sampai jam 10 malam. Itu setiap hari, 5 hari. Selama 2,5 tahun paling cepat. Gitu. Dan selama kuliah lu tapi sehat-sehat aja kan? Atau pernah drop juga karena kecapean dan lain sebagainya? Sakit hati sih pas lagi dengar kalau misalnya D4 berikutnya itu cuma 1,5 tahun. Tapi nggak sakit hati banget, soalnya kan akhirnya berasa, oh ya alhamdulillah dapat kampus yang ternyata pakai sistemnya nggak sistem paket kayak anak SMA lulus gitu loh. Kayak anak SMA kan, paham lah ya maksudnya gitu. Jadi kan
lulus SMA, kita kan di SMA tuh biasa tuh ada ketua kelasnya, dapat mata kuliahnya ini apa mata pelajaran gini-gini gitu kan. Ya udah akhirnya nyobain UI, ya itu dia dapat sistem yang seperti itu karena memang tadinya tuh pikir kalau kalau ke STAN lagi udah paham lah ya kira-kira tuh STAN itu kayak gini gitu loh, kayak gini nih gitu kan cara mainnya. Akhirnya mau coba tempat lain juga. Itu sih kalau misalnya itu. Kalau masalah tunjangannya dulu nggak kepikiran sih karena sama home base juga kan Jakarta. Tapi kalau teman-teman yang tahu, kalau bagi teman-teman tahu gitu, kalau waktu lagi zamannya saya ini untuk tugas belajar, itu tunjangan yang dipotong sangat-sangat besar. Karena kan kalau kita kan cuma dapat tunjangan pokok doang ya, tunjangan kinerjanya nggak dapat. Nah itu tunjangan kinerja sama tunjangan pokok itu bedanya lumayan, lebih dari 50% soalnya. Jadi beberapa yang akhirnya tetap milih setelah jadi fungsional, ya tadi itu jalannya izin belajar. Karena kalau misalnya nanti mereka tugas belajar, ketika lulus mereka akan masuk ke jalur struktural lagi, nggak ke fungsional kayak gitu. Walaupun sebenarnya pada akhirnya ditarik jadi fungsional lagi juga ya. Itu nanti ada penawaran ya kalau nggak salah, setelah aku konfirmasi sama teman yang lulus D4 terus habis D4 pokoknya dia lagi fungsional, dapat penempatan entah di mana gitu kan. Ya udah dia bertekad untuk ke Jakarta. Dapat kan D4 biar larilah dari daerah itu gitu kan. Jakarta terus lulus. Nah, pas lagi lulus itu ternyata dia ini ada penawaran. Waktu itu kayaknya dia melewatkan penawaran itu karena kan nggak yakin gitu kan penawarannya diangkatnya di mana lagi nih, takutnya karena ya tadi kan trauma gitu kan. IP bagus tapi terus juga pas lagi diklat bagus nilainya gitu. Ternyata dapetnya jauh nih gitu kan. Nah, begitu penawaran lagi trauma nih gitu kan. Akhirnya dia ya udah. Nah, begitu ternyata untuk menjadi fungsional itu setelah dia tugas belajar itu pun kita harus mengajukan sendiri gitu, dan itu belum tentu diterima. Tapi konsekuensinya sendiri nih kamu dengan jadinya nggak tugas belajar kan berarti untuk kenaikan pangkat dan penyesuaian lain-lainnya itu gimana? Sebenarnya sih ini karena saya aja sih ada yang mengambilnya yang kuliahnya harus 2,5 tahun, tapi ternyata teman-teman yang ada ngambil kuliah di universitas lain yang cuma 1,5 tahun lulus gitu kan, jalannya juga beda gitu. Makanya saya pikir semua itu rezeki orang tuh beda-beda gitu. Selama dia bisa mensyukuri rezekinya tuh ya udah nyantai aja. Karena kalau dengan saya, jadi pas lagi 1,5 tahun itu mereka lulus, pas mereka lulus tuh ada namanya kalau fungsional itu kan dia harus pakai diklat ahli ya. Untuk diklat ahli baru dia bisa 3A. Nah, si temanku ini yang 1,5 tahun udah lulus, pas lagi mereka lulus ada diklat ahli gitu. Nah, gitu. Jadi mereka tuh kebetulan gitu kan. Nah, mereka lulus nih. Sekarang pun mereka udah 3A dan mereka udah bisa buat cari kuliah-kuliah lain untuk S2 ataupun mereka bisa ikut ini LPDP dan segala macamnya kayak gitu. Kemana aja lah mau, pokoknya langkah mereka tuh mereka udah kayaknya udah ajak gitu di 3A udah gampang nih gitu. Sementara kan kalau misalnya kita ini yang lulusan UI gitu kan sampai suka dibecandain sama orang kantor, lu sih kelamaan 2,5 tahun gitu. Ya tapi memang karena kita seneng gitu ya ngejalaninnya gitu. Ya udah ditungguin aja gitu. Toh juga kan nanti ada temennya 2,5 tahun barengan. Kayak gitu. Iya. Tapi jangan salah loh Ul. Gue juga kuliah D4 2,5 tahun loh. Iya, tapi kan gini deh, 2,5 tahun lulus, habis setelah lulus, pas banget angkatan itu padahal udah paling cepet lulusnya di UI. Tapi setelah kita lulus, diklat ahli itu di PHP-in gitu. Oh gitu. Bukan di PHP-in, sebenarnya dia ada tadinya, terus tiba-tiba direncanakan ada di awal tahun untuk pas banget kita lulus ada pembukaan diklat ahli gitu, kayak cakep banget deh gitu kan, Masya Allah. Jalannya indah banget nih gitu kan, ngelihat ada informasi kalau diklat ahli ada setelah bulan kita lulus. Tapi ternyata qadarullah gitu, lulusnya setelah kita lulus, rencana diklat ahli itu ternyata dihapuskan gitu. Makanya bilang emang udah kalau misalnya teman-teman
mau kemana aja, pertimbangannya apa, prioritasnya apa, nggak usah terlalu ini ya, pokoknya jalanin aja karena nanti Allah yang udah ngatur semua jalannya sih. Nggak usah ngoyo lah ya ibaratnya ya. Iya, lo mau misalnya di depannya ada apa ya udah terima aja, asal yang pertama pesannya sih jangan nyesel gitu, karena kalau misalnya nyesel sayang aja gitu, udah capek-capek ngelaksanain semuanya gitu, ngelakuin semuanya, jalanin semuanya, ternyata ya tetap nyesel juga. Nah terus nih sekalian nih kan ada juga yang nanya kalau kuliah sambil belajar kayak gitu, terutama nih kayak lu kan itu kan capek banget tadi lu buat memaintain waktu gitu dan misalnya diri supaya tetap sehat, itu gimana? Kalau sehat fisik sih gue rasa udah biasa gitu ya. Misalnya sehat fisik alhamdulillah tuh Allah kasih Allah kasih kesehatan gitu kan. Yang susah tuh sehat mental, Bo. Sempat hampir nggak waras apa gimana tuh selama kuliah? Kebetulan ya kalau yang teman-teman di sini mungkin ada yang penempatan di kanwil khusus yang baru-baru, jadi mungkin tahu kalau fungsional di kanwil khusus gimana gitu kan. Jadi kadang tuh ya kesehatan mental tuh dalam arti kalau kita kan pasti ya punya rasa tanggung jawab terhadap kerjaan gitu kan. Ketika kita nggak bisa buat ngerjain kerjaan itu gitu kan, lagi closing tapi abis itu lo UTS gitu kan, atau enggak lo lagi closing mau nggak mau sampai malam, sampai akhirnya ya udah nggak bisa kuliah gitu, ketinggalan atau segala macam. Nah, itu kan pasti yang sering kayak gitu tuh lebih ke mentalnya, apalagi di kelas ketemunya tadinya emang mau ke UI kan awalnya biar nggak ketemu anak stan, walaupun akhirnya pas di UI gue ketemunya dari 70 anak UI stan lagi 60 anak stan gitu kan, kayak gitu. Jadinya lebih sehat mental aja, maksudnya bener-bener ya pokoknya banyak bersyukur, banyak berdoa, jangan sampai ya itulah, kalau misalnya jaga kesehatan sih insya Allah kalau misalnya tuh banyak-banyak, pokoknya semuanya emang banyak-banyak doa sih, karena gue rasa yang bisa untuk biar jalan itu mulus semua tuh karena doa-doa, baik doa dari orang tua lah, doa dari siapa orang-orang yang kita temuin, doain dia biar cepat lulus gitu, karena 2,5 tahun itu kan bukan sebentar ya, apalagi teman-teman banyak yang nambah gitu kan, karena kan tadi ada yang jelasin kalau izin belajar kan nggak tentu kan mau kapan waktunya kayak gitu, dan izin belajar pun sebenarnya ketika kita izin belajar tapi kita performanya itu turun, nah itu apakah kantor kita bisa menerima atau enggak. Kalau kantor kita nggak bisa menerima, terus nanti akhirnya dia minta kita untuk dicabut izin belajarnya, nah itu resiko-resiko yang seperti itu sih. Jadi walaupun udah izin belajar ya, tapi tetap aja kalian harus pertimbangkan itu, karena memang bisa terjadi seperti itu. Oke, nah ini udah terjawab ya pertanyaannya, yang mau jadi fungsional, yang masih galau-galau, AR, fungsional, atau mau belajar aja gitu ya. Yang penting tadi jaga kesehatan mental gitu ya, jaga kewarasan, itu yang paling penting ya kalau kita misalnya sambil kerja, sambil belajar ya, mau di UI kayak di UT gitu, kurang lebih beban kerja sama ya kayak gitu ya, kita di kantor udah banyak kerjaan, harus ngerjain tugas, harus belajar gitu, pinter-pinter ngatur waktu, tapi kalau kita mau pasti bisa, buktinya kakak-kakak di sini gitu udah sukses gitu ya, UT-nya lulus, UI-nya lulus gitu ya, dan masih waras gitu ya sampai sekarang alhamdulillah. Nah terus ada pertanyaan juga lagi nih dari Nando, ingin bertanya, apa benar kalau kuliah di UT itu dapat kuliah S2 dengan beasiswa LPDP? Karena gue yang lulus LPDP ya, langsung jawab aja, bisa. Malah gini, dalam beberapa case ya, kalau misalnya kalian mau kuliahnya itu ke luar negeri, UT itu posisinya mungkin bargainingnya lebih kuat daripada kalian kuliah di STAN. Ini serius-serius aja nih. Daripada D4 STAN itu masih kuatan UT. Karena apa? Karena UT itu kan udah lama ya terdaftarnya ya di Dikti gitu, dan sudah banyak lulusan UT yang kuliah ke luar negeri. Jadi sistemnya gini, di luar negeri itu kalau di kampusnya udah ada yang pernah duluan kuliah di sana, biasanya chance-nya kita buat masuk itu lebih besar gitu, lebih jelas gitu, karena orang udah tahu, oh iya ada nih lulusan ini di sini dulunya gitu kan, sedangkan lulusan UT pastinya lebih banyak daripada lulusan STAN sendiri gitu. Sedangkan kan kayak kita STAN itu diploma 4 gitu ya. Ada memang beberapa kampus, saya kemarin sempat mau daftar di salah satu kampus di Inggris, dia nolak dengan alasan dia nggak kenal sama STAN.
Iya gitu, begitu kan. Dia nggak kenal fun. Padahal kampus sekelas kayak Columbia University, even mungkin Harvard, Stanford, mereka bisa nerima stan gitu. Tapi ada satu kampus yang sebenarnya nggak ngetep-ngetep amat gitu ya. Tapi lumayan lah gitu ya. Peringkatnya lumayan. Waktu saya mau apply, dia bilang, oh nggak ada di list kita gitu. Justru sebenarnya anak UT kansnya lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya buat daftar LPDP-nya, itu nggak ada masalah, yang penting terdaftar di Dikti, anak stan juga bisa gitu. Tapi nanti saat mau daftar ke kampusnya gitu. Jadi kalau kita mau S2 tadi beasiswanya itu untuk foundingnya, untuk bayarin kita gitu kan. Tapi kalau untuk daftar ke kampusnya itu nanti terpisah dari beasiswa. Jadi kita daftar lagi sendiri ke kampusnya. Nah itu yang nanti akan jadi kendala gitu. Nah misalnya kalian lulusan dari kampus-kampus besar gitu seperti misalnya Unair atau UI, itu kansnya bakal lebih besar lagi gitu. Misalnya kalian menujunya ke kampus-kampus yang mungkin kurang kenal STAN atau kurang kenal UT gitu. Tapi UT sih biasanya udah sama sih kansnya gitu. Itu ya kurang lebih ya. Kemudian ada pertanyaan di live YouTube. Ini banyak banget pertanyaannya. Saya coba lihat dulu mana yang bisa kira-kira masih sempat kita jawab. Bentar. Nah, Kak, kalau kuliah di Setia Lembaga Administrasi Negara, bisa dapat kenaikan pangkat kayak tugas belajar di STAN nggak ya? Gitu. Ini ada yang mau jawab? Mungkin dari narasumber? Saya bisa jawab juga. Karena waktu di Makassar, waktu penempatan pertama di Makassar itu banyak pegawai, ini case-nya saya nggak mau mengeneralisir ya, takutnya saya salah berbicara juga. Ini case-nya di Bea Cukai. Jadi di Makassar itu banyak justru teman-teman Bea Cukai yang kuliahnya di Setialan gitu. Dan oke-oke aja, nggak ada masalah. Itu. Tapi ini pertanyaannya adalah bisa dapat kenaikan pangkat kayak tugas belajar. Oh, tapi kalau mau naik pangkat? UPKP dong. Tetap UPKP ya? Tetap Nggak ada UPKP. yang ceritanya dianggap tugas belajar ya? Nggak ada. Belum ada ya. Sidik Pangestu udah kejawab ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ilham Ramadhani, izin bertanya, Kak, kalau mau izin belajar untuk lulusan yang nggak ada jurusan lain di kampus selain STAN, seperti misalnya lulusan BC nih, di kampus lain kan nggak ada BC, kalau akun kan mungkin banyak ya gitu di kampus lain gitu. Apakah ada kendala gitu, misalnya kayak transfer kredit dan lain sebagainya nih, gimana nih? Antara Lukman sama Jule nih. Yang BC ini maksudnya? Yang jurusannya BC apa gimana? Contohnya ya? Yang BC. Iya, contoh aja itu. Oke. Ya benar kata Kak Dia tadi, kendalanya adalah di alih kredit gitu. Kemungkinan kuliahnya lebih lama aja. Kuliahnya lebih lama. Itu aja sih. Kalau jurusan akuntansi, karena memang banyak kampus-kampus yang memang punya jurusan akuntansi, jadi bisa lebih cepat tuh untuk lulus. Kira-kira seperti itu. Kalau ada tambahan silahkan. Kalau di UT, ya kita kan sejurusan ya, Dek. Penilai PBB, jurusan mana sih, kampus mana yang ada penilai PBB? Sedih. Pas daftar di UT sih, memang sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama jurusan lain sih, alih kreditnya. Jadi nggak masalah, karena kan biasa di D3 itu nanti yang bisa dialih kredit untuk yang mata kuliah umumnya aja. Itu menurut gue sih nggak ada masalah, nggak terlalu beda kok sama yang... Berapa tahun Mas UT-nya Mas? Manajemennya berapa tahun dulu lulus? Kalau normal? Normalnya kan 1,5 tahun udah bisa lulus. Oke. Cuma sama berarti. Penundaan 2 semester ya buat dilulusin. Cuma udah bisa lulus, cuma gue ya itu pengalaman kemarin yang itu gue memang nggak mau lulus di UT tadinya gitu. Jadi memang dipaksakan seperti itu. Sebenarnya nggak bisa kok 1,5 tahun itu bisa lulus. Kalau memang ngambilnya full kredit ya. Betul. 24 kalau nggak salah ya waktu itu batas maksimalnya. Betul. Tapi jadinya kerja keras ya belajar. Ya kalau boleh sharing karena saya lulusnya 1,5 tahun ya normal dan tepat waktu karena memang jadi gini di UT itu kalau UT ya kalau case-nya UT ya. Jadi kalau di UT kalau kita ambil mata kuliah ya 6 matkul ke atas tiap semester itu sih kalau menurut saya kalau sebagai manusia normal ya
yang juga ingin bersosialisasi, ingin berkumpul keluarga. Ini pas Mas Juli pasti juga paham. Apalagi sekarang ya, sudah jauh lebih ketat, jauh lebih Betul. beda. Lebih susah sekarang. Itu bakalan keteteran banget. Jangan dikira kuliah UT itu lebih mudah atau lebih sulit daripada universitas lain, itu relatif ya. Kalau menurut saya pribadi sama aja. Kalau kita gak rajin, kuncinya di UT itu rajin menurut saya. Karena kalau ambil terlalu kemaruk ya, mengambil matkul banyak karena pengen cepat lulus, itu juga bakal keteteran. Karena tugasnya itu banyak sekali. Gitu. Saya 2017 masuk UT, lulus 2019 tuh sekitar 1,5 tahun saya lulusnya. Saya di semester pertama ngambil 6 matkul. Jujur aja. Kalau nggak salah tiap matkulnya itu 3 SKS ya. Kalau nggak salah nih. Itu aja saya pernah ujian ya. Ujiannya itu kan Sabtu biasanya. Sabtu atau Minggu ya Mas Jule ya. Benar Mas Jule ya? Iya betul. Nah, Minggu ya. Nah, itu saya ini ya jujur aja ya. Saya ujian dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore non-stop. Itu non-stop saya ujiannya. Dan itu memerah otak sekali dan melelahkan. Ujian di stan aja yang sehari 2 matkul, itu susah ya. Apalagi itu 6 matkul sehari saya pernah jujur aja. Saya ngambil 8 mata kuliah, Mas. Nah, itu 8 apalagi ya. Apalagi kerjaan di kantor banyak, itu tidak bisa dibilang mudah juga gitu. Enaknya UT adalah saya juga pernah ngambil 8 mata kuliah, tapi ujung-ujungnya ikut 2 doang. Itu kan, itu fakta. Masalahnya seminggu itu semuanya ada tugas, nggak gue kerjain, tugasnya bodo amat. Betul. Dan UT itu kan kita virtual juga sama si dosen, jadi akan lebih kalau menurut saya kemungkinan kita untuk bertatap muka langsung itu kecil. Jadi memang nilai itu ya sesuai apa yang kita kerjakan lah ya gitu. Kira-kira seperti itu sih. Jadi kalau di UT soalnya ada namanya program non SIPAS ya. Jadi kita bisa memilih matkul yang bukan paket. Jadi kita bisa memilih berapa matkul yang ingin kita ambil dalam satu semester. Nah, disitulah apalagi kalau saya nafsu kita harus dijaga. Jangan terlalu aku pengen selesai 1,5 tahun, ambil 8 gas saja. Padahal kerjaan di kantor juga banyak ya. Nah, itu bakal keteteran. Dan ujung-ujungnya kalian justru lebih lama karena nilai-nilainya pun juga bisa dikatakan hancur lebur. Nah gue lah contohnya itu. Sampai sekarang nggak lulus. Nah, tapi kan akhirnya D4 kan. Nah, itu sih. Kan ngambilnya setelah D4. Jadi waktu itu udah lulus D4, anak-anak pada ngambil UT, aku ikutan dong gitu. Kalian jurusan apa? Yang lain manajemen kan. Jadi semuanya belajar bareng-bareng gitu manajemen. Mbak, lu mau ngambil apa? Aku mau ngambil hukum gitu. Ternyata hukum itu yang diakuin dikit banget gitu kan. Jadi itu sebenarnya tergantung mata kuliahnya juga. Kalau manajemen ternyata malah lebih banyak yang diakuin daripada hukum. Begitu masuk hukum, buset gue belajar dari awal semuanya gitu kan. Jadi even misalnya nggak ngambil misalnya ngambil 8 SKS 8 mata kuliah pun dalam satu semester itu tetap paling cepat kayaknya 2 tahun. Kalau hukumnya itu udah paling cepat karena banyak banget bebannya gitu kan. Tapi itu tadi udah dipesanin sama yang lain, lebih baik kita jangan kemaruk lah ya, kecuali kalau emang sistem manajemen waktunya oke banget. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi selanjutnya ini ke Lukman. Lukman masih ada di sana? Halo? Mbak, masih on Mbak. Aman ya. Oke, mana ada pertanyaan nih tadi ini dari Form Regis ya, ada yang nanya, Kak, tugas belajar itu apa hanya ada di STAN? Ini untuk kayak yang S1 kan kalau di STAN ada S1 D4 star gitu ya. Terus apa gitu. Selain itu ada nggak sih di tempat lain untuk kalau misalnya jenjang sarjana atau diploma gitu ya? Kemudian Kak Lukman nih kalau misalnya kemarin belajar gimana gitu? Apakah bikin kelompok belajar sama teman-teman atau kan kayak sekarang tuh banyak banget tuh yang kursus-kursus dan lain sebagainya itu ikutan juga nggak gitu? Oke. Pertama Mbak, kalau untuk jenjang D4 atau S1 untuk saat ini ya Mbak ya, itu sih baru yang setahu saya baru yang di STAN ini aja. Termasuk yang STAR itu sekarang saya belum dapat kabar info lebih lanjut. Termasuk untuk kedepannya
untuk tugas belajar ini juga masih dalam intinya kurikulum di kampus STAN itu sedang dirombak Mbak, sedang diperbaiki juga. Jadi kemungkinan formula ke depan juga bakal lebih beragam. Termasuk kan kemarin juga kalau dengar kabar tuh ada juga jurusan udah terbit cap terkait dengan izin pembukaan D4 terkait dengan kebijakan publik di perpajakan gitu ya, D4 pajak. Intinya ke depan mungkin bakal lebih beragam. Cuman kalau untuk saat ini setahu saya D4 untuk S1, D4 atau S1 untuk yang tugas belajar itu baru yang di STAN ini aja yang terbuka. Kalau untuk S2 tentunya sangat beragam. Nah, gitu. Terus kalau untuk terkait belajar, kalau dari saya sih Mbak, kuncinya itu konsisten paling ya Mbak ya. Jadi memang kalau saya pribadi di kantor, alhamdulillah karena teman-temannya pada rajin-rajin, jadi justru saya yang kebawa rajin sama mereka gitu. Saya estimasi itu Januari baru mau belajar. Ternyata mereka dari November udah belajar, akhirnya kepaksa belajar juga tuh dari November. Nah, cuman memang yang paling penting itu konsisten. Kalau saya pribadi sih konsepnya itu konsisten dan efektif. Sehari mungkin belajar cuma 1-2 jam aja, tapi yang paling penting itu tuh konsisten dilakukan setiap hari dan tentunya dijadwal. Karena jadwal tersebut tuh menentukan kompetensi dasar kita, Mbak. Kalau misalnya saya pribadi nih, kan oke di TPA tapi jeblok banget di bahasa Inggris, ngerti akuntansi tapi akuntansi biaya itu horor banget gitu. Nah, jadi nanti jadwal-jadwalnya juga ditentukan gitu, dalam seminggu belajarnya apa aja, komposisinya berapa aja, dan waktunya juga berapa lama. Jadi dengan jadwal belajar seperti itu, kita bisa belajar dengan konsisten. Terus banyak banget media pembelajaran yang bisa diperoleh sih. Kalau teman-teman ada yang ikut les online, TO online, les privat, dan lain-lain, itu silakan teman-teman selera aja. Kalau saya pribadi sih, jujur dari dulu sampai sekarang tuh rada aneh gitu kalau harus ikut les-lesan kayak gitu, jadi lebih memilih untuk belajar sendiri, karena itu kan relatif ya. Cuman yang jelas konsisten dan efektif itu sih yang paling penting ya, kuncinya itu. Karena memang kalau udah namanya kerja dan harus belajar, manajemen waktu itu harus dipergunakan dengan maksimal, sehingga efektivitas itu sangat penting banget. Terus yang paling penting adalah pemilihan bahan ajar sama soal-soal, karena kan banyak banget soal-soal sama materi yang bertebaran tuh. Nah, kita juga harus jeli banget sebenarnya tuh materi yang diujikan tuh terkait dengan apa. Jangan sampai kita asal belajar, tapi pas ujian malah materinya beda. Makanya kalau saya pribadi itu finalisasi belajar itu adalah mempelajari soal ujian tahun lalu. Setahun atau 2 tahun yang lalu, karena model soalnya itu yang paling mendekati. Nah, mungkin itu sih yang bisa jadi masukan. Kalau dari saya sih itu mungkin Mbak untuk persiapannya. Iya. Oke, jadi tadi ya untuk persiapan yang pertama gitu ya, bertarget ya, terus dibikin jadwalnya gitu, terus difokusin kemana yang kira-kira lemah, berarti kan butuh waktu lebih tadi ya. Betul Mbak, kayak gitu. Terus setelah itu kalau mau cari materi belajar terserah mau kursus atau enggak, yang penting cari materi belajar yang sesuai sama yang diujikan. Jangan kamu misalnya belajar apa gitu ya, entar belajarnya fokusnya di Menq, padahal ternyata yang akuntansi biaya belum belajar gitu, padahal itu yang diujiin gitu. Misalnya ya, kalian mempelajari misalnya tentang perpajakan gitu, padahal yang diujiin akuntansi gitu kan, ya enggak, ini juga enggak relate gitu ya jadinya ya. Oke. Nah, terus ada lagi pertanyaan ini dari Hasna Syarifatul, benefit apa sih yang didapatkan selama mengikuti tugas belajar nih? Berarti ada banyak nih yang bisa ditanya gitu di sini ya. Jule, maaf ya, lu kan S2 tugas belajarnya, kita tahan dulu bentar ya, lu terakhir ya. Oke, yang lain silakan Lukman dulu aja deh, sekalian Man. Boleh nih Mbak, mungkin kalau saya sih lebih sharing ke yang terkini aja Mbak ya. Terlebih untuk yang di Kementerian Keuangan, karena sekarang banyak banget tugas belajar yang di Embatsan itu dari luar Kementerian Keuangan. Tentunya benefit yang pertama dan salah satu yang menjadi pertimbangan utama saya juga itu dari sisi fokus belajar Mbak. Itu karena kita kan dibebas tugaskan dari pekerjaan, jadi kita bisa benar-benar fokus belajar. Kita mendapatkan waktu juga menyesuaikan dengan kalender akademik gitu. Jadi kalau misalnya dulu kalau kita harus mau libur itu harus ngikutin cuti dan lain-lain. Kalau sekarang kita tinggal ngikutin libur sesuai dengan kalender akademik, jadwal kuliah dan lain-lain. Jadi itu benefit yang menurut saya sih paling utama yang bisa diperoleh, dan tentunya dari hal tersebut peluang untuk mengembangkan diri, kemudian peluang untuk ibaratnya itu hal-hal yang pengen dilakukan yang sebelumnya itu belum sempat dilakukan itu jadi terbuka lebar. Nah, itu benefitnya tuh. Kemudian kalau untuk tugas belajar sih lebih ke penyesuaian pangkat golongannya disesuaikan Mbak langsung. Kalau misalnya
Izin belajar kan ada UPKP atau menunggu. Dan yang ketiga, untuk instansi tertentu sangat berpengaruh pada jenjang karir, terutama penempatan. Contohnya kalau di DJP kan langsung penempatan ulang, Bea Cukai juga meskipun awalnya kembali, tapi punya potensi untuk pindah ke kota yang besar dan lain-lain. Mungkin tiga utama itu sih Mbak, kalau yang saya lihat itu. Oke. Saya mau Nah, nambahin terus dikit. oh ya, Man, kamu jangan, kamu terakhir karena ini ada pertanyaan lanjutannya nih. Kamu terakhir ya. Aku mau nambahin lagi dikit nih. Selama aku D4 ya gitu, banyak banget pengalaman yang ternyata waktu D3 aku nggak bisa dapetin. Karena saat D4 kamu kuliah tapi kamu punya duit gitu. Jadi kamu bebas gitu mau ngapain. Jadi waktunya ada, duitnya ada. Bayangin waktu kita misalnya mau D3, kita mau kursus kemanapun semau kita nggak ada duitnya. Kita mau misalnya ikut kegiatan kemana gitu ya, mau snorkeling, diving, belajar dan ini itu segala macam, kan pilihannya antara dua ya. Kalau kita kerja itu kita nggak ada waktu, kalau kita kuliah biasanya dulu kita nggak ada duit gitu. Tapi saat tugas belajar, baik waktu sama duit dua-duanya ada gitu. Jadi kita bisa menikmati itu gitu. Dan di sisi lain, ini hal yang mungkin sangat menarik ya kalau D4. Saat pertama kali saya masuk dan belajar di D4, itu dosen-dosennya itu selalu men-trigger ya gitu mahasiswanya itu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Jadi begitu masuk langsung ditanya, di sini siapa yang mau abis ini dapat beasiswa gitu kan, S2 ke luar negeri gitu. Jadi kayak saya itu di semester awal, teman-teman sekelas saya kan yang semester awal itu 2 semester kita nggak ganti ya, nggak tukar kelas, nggak diacak. Teman saya yang sekelas itu waktu D4 kayaknya lebih dari setengahnya mungkin ya, sekarang udah pada S2 deh. Pada S2 ada rata-rata S2-nya kalau nggak keluar negeri kayaknya double degree, dalam dan luar negeri gitu. Jadi dari situ kita dapat banget motivasi, dorongan gitu dari dosen-dosen, senior-senior buat ngelanjutin kuliah yang lebih tinggi, dan mereka sering sharing gitu gimana caranya supaya bisa ikut S2 gitu, tips-tips dan lain sebagainya, itu dapat banget waktu D4 gitu. Mungkin, nah ini baru nih terakhir nih kalau Iman mau jawab nih. Man, tadi pertanyaannya sama, plus ada tambahan lagi nih. Kan untuk Mas Iman nih, sebenarnya kan sudah kuliah, udah di Surabaya gitu, nyaman dekat home base gitu kan. Apa yang paling disyukuri itu waktu tugas belajar gitu. Padahal kan kamu udah di home base gitu loh. Oke, ini sekali lagi personal dan saya nambahin dari Lukman. Yang dikatakan Lukman, saya 100% setuju semua. Karena itu memang yang benefit yang kita dapatkan. Termasuk yang Kak Dea sampaikan, kita jadi mahasiswa berduit di STAN ya. Dan juga mahasiswa tua, karena umurnya di atas rata-rata anak reguler, terutama saya yang D3 kemarin. Saya ingin menambahkan sedikit, apa benefitnya Kak Dea? Apanya Kak Dea? Yang pertanyaan terakhir? Apa hal yang paling disyukuri oleh Mas Iman? Baik, nih saya singgung sedikit lagi. Meskipun saya punya pengalaman tidak begitu baik di STAN karena IP saya pernah jeblok gitu ya. Karena ada orang-orang ini ya, tidak semua ya, ada orang-orang yang memang hidupnya itu kura-kura, kuliah rapat ya. Mereka suka beraktivitas, beraktualisasi diri, berorganisasi di kampus gitu ya. Selain di STAN, kalau kita memang mahasiswa STAN, itu kita bernostalgia kembali ke kampus gitu ya, apalagi yang D3 ke D4 gitu kan. Sebenarnya saya juga ada keinginan D4 gitu untuk bernostalgia di kampus gitu. Itu yang pertama gitu, ketemu kampus, ketemu teman-teman baru. Dan yang saya syukuri adalah saya bisa mengenal banyak orang-orang hebat di sana ketika saya berorganisasi. Karena hidup saya dari SMP, saya ketua OSIS, SMA ketua OSIS, kuliah pun saya juga di BEM. Jadi saya memang senang, jujur aja ya, saya lebih senang berkegiatan di luar kelas daripada di kelas gitu. Saya lebih suka bertemu benda hidup alias manusia daripada bertemu benda mati atau buku terus-menerus ya. Kalau saya pribadi ya, karena ada orang-orang seperti itu. Dan bahkan ada yang tanya ke saya, ngapain sih lu Man ikut BEM, lu gak dapet duit, gak dapet apa gitu kan. Nah ini nih, orang-orang yang memang tidak, aktualisasinya tidak seperti kami ya, Lukman dan Kak Dea, karena kami pernah satu BEM gitu ya. Nah, padahal benefit yang kita dapatkan di organisasi yang
yang notabene-nya itu bisa didapatkan di kampus ya, terutama di STAN ya, kalau ini case-nya STAN, itu adalah kita berorganisasi itu yang kita dapatkan adalah pengalaman soft skill ya, pengalaman mengasah soft skill. Dan orang-orang dengan soft skill yang baik itu sangat bisa untuk mengembangkan diri di kantor. Ini contoh case-nya, jarang sekali ada atasan yang lu IPK-nya berapa? Saya IPK-nya 3,1. Ah, lu gak pantas jadi bawahan gua, gak ada. Jarang tuh atasan yang seperti itu. Oh, lu IPK-nya 3,7. Wah, lu anak kesayangan gua. Gak ada yang seperti itu. Atasan atau orang-orang di birokrasi itu pasti melihat lebih ke behavior ya, lebih ke tingkah laku kita di kantor. Meskipun tidak dengan organisasi BEM, banyak sekali kan ekskul atau apa namanya kalau di kampus ya, Kak Dea itu pernah ya, istilahnya kegiatan-kegiatan yang berguna di kampus, komunitas-komunitas yang berguna itu mengolah diri kita untuk bisa berpikir tidak dengan diri kita sendiri gitu. Kita bisa menerima pendapat orang lain, bisa bertukar pikiran dengan orang lain. Itu secara langsung di kantor sebetulnya itu kita gunakan. Dan itulah yang sebetulnya menjadi penilaian orang-orang di sekitar kita gitu loh. Jadi itu benar banget. Itu saya rasakan gitu kan. Ini saya bukan bermaksud untuk pamer, tapi bermaksud untuk agar teman-teman itu jangan skeptis ke orang-orang yang berorganisasi gitu. Saya merasa ya, saya mendapatkan penghargaan sebagai pegawai terbaik di kantor saya di Bea Cukai Madura itu karena pengalaman saya di BEM. Pengalaman saya menghandle acara, pengalaman saya fleksibel untuk tidak menolak-nolak perintah atasan, ya kan? Gimana kita bertukar pikiran, gimana kita mengutarakan pendapat dengan tidak menyinggung atasan kita, gitu loh. Mempertahankan idealisme dengan tidak menyinggung atasan kita atau rekan-rekan kita, itu semua saya dapatkan dari SMP, terutama saat kuliah di STAN, itu sangat terasa ke saya, gitu. Saya juga mengenal orang-orang hebat juga, seperti Kak Dea, Mas Lukman ini, ada presma kita dulu Mas Fandi, gitu kan, yang sudah akan S2 keluar, ada Mas Haidir juga gitu. Di sana saya bertemu orang-orang hebat, dosen-dosen yang gokil-gokil juga gitu kan, beraneka ragam. Nah disitulah nikmatnya gitu ya, nikmatnya kuliah di STAN atau tugas belajar kalau ke saya pribadi. Plus gini nih, apa ya? Ketika kita tugas belajar ada apa ya, kalau misalkan di UT nih gitu ya, di UT itu kan kita nggak ketemu siapa-siapa ya gitu loh. Bahkan kuliah extension aja di universitas itu untuk misalkan kita izin belajar itu kadang kita ketemunya teman sekelas doang gitu loh. Nah itu sih yang saya dapatkan gitu. Saya mengutip kata-kata Anies Baswedan ya, Gubernur DKI Jakarta ya. Saya ingat sekali karena saya memang kalau saya bilang diri saya ini organisatoris sih gitu. Saya merasakan emang udah jiwanya ya Kak ya. Jiwanya. Jadi saya mendapatkan nilai yang jeblok itu tidak hanya saat kuliah gitu. SMP pun saya dari peringkat 2 terjun ke luar 10 besar, habis itu naik lagi gitu. SMA pun saya merasakan seperti itu gitu. Tapi saya menikmati itu hanya di STAN waktu itu jatuhnya terlalu dalam, Kak Dea. Jadi karena ketar-ketir DO itu, untung masih selamat ya Kak. Untung masih selamat gitu. Ya God save me lah ya. Jadi tapi kan berarti intinya Kak Lukman tidak pernah menyesali apa yang sudah dialami gitu loh. Betul. Selama tugas belajar. Betul gitu ya. Itu sih yang paling saya yang paling saya rasakan ya. Karena ini sedikit berteori lagi ya, karena saya ingat banget ya matkul-matkul yang saya sukai seperti manajemen ketika di kampus gitu ya. Saya ingat sekali piramida Maslow di mana paling atas itu adalah aktualisasi diri. Orang di mana orang mengerjakan sesuatu tanpa dibayar pun dia suka gitu. Yaitu saya di organisasi dan itu kita di kampus gitu loh. Nah, itu yang jadi self healing juga ke saya untuk bisa mengembangkan diri itu sih.
Jangan terlalu panjang, nanti saya Oke. nggak berhenti. Oke. Pertanyaannya juga semua udah terjawab ya. Coba saya cek lagi. Kayaknya semua udah terjawab. Nanti kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, misalnya terkait tugas belajar atau izin belajar dan lain sebagainya, bisa di PM ya ke mas-mas yang ada di sini ya. Cari aja tinggal di Instagramnya Zulkifli Rahmat, Lukman, gitu, Mas Iman, gitu. Semuanya kayaknya bakal bersedia ya ini jawab ya. Atau tanya ke saya juga nggak apa-apa sih. Gitu. Iya. Kalau Instagram saya Iman Hakiki 13, silahkan feel free aja kalau mau nanya. Yang lain nanti saya mau nanya-nanya Mas Lukman, Mas Jule juga nih. Saya mau PM juga nanti ini. Boleh Mas. Karena kuliahnya di UNER nih. Saya juga dulu mantan UNER. Saya ingin kembali ke kampus saya dulu sebetulnya. Tunggu katanya mau nyusul ikut luar negeri aja kemarin. Iya kan banyak opsi kan. Kita harus dapat banyak. Di depan mata dihajar kan. Fleksibel gitu ya. Iya, oke. Karena tadi sesuai dengan katanya dia, Jul, ada istri gitu. Kan kasihan kalau ditinggal-tinggal. Iya. Tapi kalau keluar negeri, saya bawa juga itu istri sama anak. Oke. Ada pertanyaan terakhir dari Muhammad Ilham. Ini langsung aku jawab aja, nggak? Okay. Karena bisa ini juga ya. Waktu kita kan udah mepet banget. Ini udah hampir mendekati jam 10 ya. Beasiswa S1 Star masih ada nggak sih? Dan pembukaannya tiap kapan? Syaratnya apa? Sebenarnya kalau pembukaan beasiswa seperti ini kita nggak bisa memastikan ya kapan dan bagaimana gitu. Karena yang tahu memang kadang dari instansinya sendiri belum tentu orang-orangnya semua pada tahu. Sama kayak D4 juga, kayak kita kan sebenarnya nggak begitu tahu juga. Bahkan orang yang D4 yang anak STAN pun kalau dia nggak ikut langsung gitu dalam pembahasannya mungkin nggak begitu tahu juga ada atau enggaknya gitu. Cuman kita prepare aja gitu. Yang penting kapanpun kesempatan itu datang kita udah siap gitu ya. Mau yang datang D4 duluan atau S1 atau S1 lain. Kadang kan ada juga tuh S1 dari misalnya badan kepegawaian atau apa dan lain sebagainya. Itu mana yang ada ya udah langsung aja kita hajar, yang penting kita siap gitu ya. Siap terus gitu. Nah, oke. Udah, jadi saya cukupkan untuk kegiatan kita hari ini, sharing-sharing. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, itu Mas Jule, Mas Iman, Mas Lukman, gitu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, gitu. Padahal kalian mengganggu jam istirahat ya, gitu ya. Apalagi Lukman mungkin masih banyak rapat juga, mohon maaf, gitu, penugasan dan lain sebagainya, gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan kepada para hadirin, saya ucapkan terima kasih juga sudah bergabung di sini. Sekaligus saya mau mengumumkan bahwa untuk minggu depan kita juga masih direncanakan akan tetap ada sesi Deastalk itu dengan tema minggu depan itu adalah sukses berkuliah di kampus top luar negeri dengan IPK ngepas. Jadi akan bercerita dari para senior kita bagaimana mereka dengan IPK yang ya di STAN itu ngepas lah kalau kita nyebut ya gitu. Untung-untung alhamdulillah lah selamat gitu. Tapi mereka bisa membuktikan bahwa dengan yang IPK ngepas itu mereka bisa mendapatkan beasiswa untuk ke luar negeri, bahkan di antaranya ada yang mendapatkan kuliah di Ivy League gitu dengan IPK ngepas tadi modalnya gitu. Gimana sih ceritanya gitu? Apakah semua yang IPK-nya ngepas bisa diterima di luar negeri atau gimana gitu ya. Nah, nanti buat minggu depan jangan lupa ikut join lagi, register lagi ke kita untuk acara berikutnya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Dengan ini acara saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Dea, Lukman, Mas Jule. Terima kasih Mas Iman. Ya.